Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan cek playlist untuk melihat update terbaru. Dan mohon dukungannya untuk subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Bab 1503. Membalik Menara Pil. Taring sabit besar menebas menara utama Pil Tower. Itu adalah tempat paling suci dari Pil Tower. Long Chen, kamu berani. Master Menara meraung marah. Ledakan. Dia benar. Long Chen benar-benar berani. Serangannya dengan bersih menghancurkan menara utama. Pil Tower tidak memiliki banyak formasi pelindung, juga tidak membutuhkannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani merajalela di dalam Pil Tower. Jadi, meskipun Pil Tower tampak megah, pertahanannya tidak terlalu kuat. Menara itu runtuh. Namun, saat menara runtuh, dua patung muncul di udara. Mereka adalah dua dewa yang disembah Pil Valley, Dewa Brahma dan Valentine. Kedua patung batu itu tingginya kurang dari 100 meter dan awalnya terletak di tingkat tertinggi menara. Tapi sekarang setelah dihancurkan, mereka hanya melayang di udara, memancarkan cahaya surgawi. Mereka sama sekali tidak tersentuh, benar-benar seperti dua dewa yang memandang ke bawah ke langit dan bumi. Kekuatan surgawi semacam itu tak tertahankan. Betapa padatnya cahaya surgawi. Kedua patung ini adalah patung warisan. Dan pemilik patung itu masih hidup. Evilemun mengeluarkan teriakan bersemangat, tanpa menunggu Long Chen melakukan apapun. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menghantam kedua patung itu. Ledakan, cahaya surgawi meledak, kedua patung itu meledak, tetapi cahaya surgawi tiba-tiba memadat menjadi rantai yang mengikat Evilemun. Evilemun juga tidak menyangka akan bertemu dengan perlawanan seperti itu. Itu berjuang. Ki hitam melonjak keluar untuk melahap rantai. Rantai ini terkondensasi dari cahaya surgawi dan tidak memiliki bentuk yang sebenarnya. Di depan kekuatan surgawi ini, Long Chen merasa dunia membeku, dan bahkan sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Dia tidak menyangka kedua patung ini memiliki kekuatan seperti itu. Evilemun sebenarnya tertangkap. Evilemun, kamu baik-baik saja? Tanya Long Chen. Sial. Kedua patung ini memiliki esensi surgawi mereka yang terhubung ke tempat lain juga. Aku terlalu lemah sekarang dan tidak bisa menyerap energi mereka sama sekali. Raung Evilemun dengan marah. Itu melakukan yang terbaik untuk menyerap energi surgawi ini, tetapi tidak dapat menyerap sedikit pun, menyebabkannya mengutuk tanpa daya. Long Chen tahu bahwa Pil Tower ini hanyalah menara di wilayah Xuan Timur. Ini terhubung ke patung-patung di wilayah lain dan bahkan dua patung di Pil Valley. Wajar jika Evilemun sedang berjuang. Jika tidak bagus, ayo pergi, kata Long Chen. Tidak, aku harus terus berusaha. Daging yang masuk ke mulutku tidak bisa lepas. Kamu menyibukkan diri dengan pekerjaanmu sendiri. Blackie terus melonjak keluar dari Evilemun. Itu menolak untuk menyerah. Long Chen mengaktifkan cincin dewanya. Dan dengan itu hadir. Dia segera merasa jauh lebih santai. Dunia sebelumnya terasa beku, tapi sekarang dia seperti berada di dalam air. Meski ada perlawanan besar, dia masih bisa bergerak. Adapun para ahli di sisi Pil Tower, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka semua ngeri. Long Chen meninju tanah, mengungkapkan mata air surgawi di bawah menara. Bagus, melihat mata air dewa. Long Chen sangat senang. Mata air suci Pil Tower puluhan kali lebih besar dari sekte sihir penekan surga. Itu juga terkondensasi menjadi warna emas murni. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen melambaikan tangannya, menyedot semuanya. Bahaya. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah saat perasaan krisis yang intens menimpanya. Evilemun, fokuslah menggambar rantai denganku ke ruang kekacauan utama. Long Chen meraih gagang Evilemun dan mulai mengedarkan manik Primal Chaos, mencoba menarik Evilemun ke dalam ruang Primal Chaos. Gemuruh, langit berubah gelap, rantai ini sepertinya terhubung ke langit dan bumi, dan menarik Evilemun ke ruang kekacauan utama seperti menarik dunia ke dalamnya juga. Armor pertempuran bintang 5, saat Long Chen melepaskan kekuatan penuhnya, suara retakan datang dari kehampaan seolah-olah dunia sedang hancur. Kita sudah dekat, Long Chen. Sedikit lagi, teriak Evilemun. Sebelumnya, itu adalah rantai yang mengikatnya dan tidak membiarkannya lepas. Tapi sekarang Evilemun menggunakan ki hitamnya untuk mencegah rantai terlepas.
Dunia bergetar hebat, dan rantai itu menghilang bersama dengan Evilemun. Mereka sekarang berada di ruang kekacauan utama. Waktu untuk pergi. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan dia menembak ke arah formasi transportasi. Dia dengan mudah membuat para penjaga pingsan dan mengaktifkannya. Ada 2 platform dalam formasi transportasi. 1 untuk datang, dan 1 untuk pergi. Long Chen baru saja menghilang dari satu ketika sekelompok besar muncul di sisi lain. Kelompok ini milik Wakil Kepala Istana Pil Valley, Qi Yunao dari Heaven Suppressing Magic Sect, dan yang lainnya. Mereka muncul tepat pada waktunya untuk melihat ruang di kejauhan berputar dengan keras. Long Chen, kamu mencari kematian. Wakil Kepala Istana meraung ketika dia melihat bahwa pil tower yang megah dan menjulang kini telah lenyap. Di mana Long Chen? Tanya Wakil Kepala Istana ketika dia melihat Tuan Menara duduk di pantatnya dengan ekspresi sedih. Perasaan surgawinya telah menyebar ke seluruh kota Suan Timur, tetapi dia tidak menemukan jejak Long Chen. Kelompok mereka telah menunggu di gerbang bintang 7 sepanjang waktu ketika Wakil Ketua Istana menerima panggilan darurat yang mendesak. Master Menara diam-diam mengirim pesan ke Wakil Kepala Istana begitu Long Chen menyerang, dan dia juga sengaja mengulur waktu. Long Chen sebenarnya tidak memberinya kesempatan untuk berhenti. Dia menyerang dan kemudian segera pergi. Pada akhirnya, Wakil Ketua Istana terlambat 1 langkah. Dia baru saja pergi melalui formasi transportasi, kata Master Menara dengan sedih. Dia baru saja mendapatkan posisi ini dan bahkan belum sepenuhnya mengetahui semua departemen sebelum hal seperti itu terjadi. Dia merasa dirinya terlalu sial. Dasar idiot. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Mengamuk Wakil Kepala Istana. Apa yang harus aku gunakan untuk menghentikannya? Dia memiliki benda suci yang sangat menakutkan. Saya mengirimi Anda sinyal segera setelah Long Chen tiba. Kenapa lama sekali kau sampai di sini? Periksa status Anda lalu periksa status saya. Lalu catat kata-kata Anda. Tanggung jawab untuk masalah ini sepenuhnya ada pada Anda. Master Menara yang baru tiba-tiba meraung marah dan mengutuk Wakil Kepala Istana. Dia adalah seorang alkemis, sedangkan Wakil Kepala Istana adalah seorang pembudidaya api. Status seorang Master Menara di Pil Valley bahkan lebih tinggi dari Wakil Kepala Istana Api Surgawi. Hanya dengan mendorong semua tanggung jawab ke Wakil Kepala Istana dia bisa mengurangi hukumannya. Lagi pula, alkemis bukanlah petarung. Jadi menyalahkan Wakil Kepala Istana cukup efektif. Wakil Kepala Istana dengan marah menamparkan wajah Tuan Menara. Tertangkap lengah. Master Menara dikirim terbang. Darah menyembur keluar dari wajahnya. Persetan dengan ibumu. Aku pindah begitu aku menerima beritanya. Saya menggunakan 3 formasi transportasi dan waktu kurang dari 10 napas untuk sampai ke sini. Anda bahkan tidak bisa menahannya selama itu. Dan Anda masih berani menyalahkan saya. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan membunuhmu sekarang? Raung Wakil Kepala Istana. Sebagai seorang pembudidaya api, dia selalu dipandang rendah oleh para alkemis. Dan dia sudah lama merasa kesal dengan hal ini. Sekarang jelas Master Menara yang tidak berguna. Namun dia mencoba untuk menyalahkannya. Wakil Kepala Istana memiliki keinginan untuk membunuh Tuan Menara. Wakil Kepala Istana, tenanglah. Long Chen baru saja pergi melalui formasi transportasi. Jika Anda segera mengejarnya, Anda mungkin bisa mengejarnya, kata salah satu tetua Pil Tower dengan tergesa-gesa. Wakil Kepala Istana menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Long Chen tidak cukup bodoh untuk langsung menuju simpul transportasi berikutnya. Dia akan menggunakan benda sucinya untuk mengganggu formasi di tengah jalan. Dan tidak ada yang bisa menemukannya. Meskipun Wakil Kepala Istana sangat marah, dia masih cukup berkepala dingin untuk memikirkan semuanya. Apalagi benda suci. Bahkan benda leluhur memiliki kekuatan yang cukup untuk mengganggu formasi transportasi. Satu transportasi bisa menempuh jarak puluhan juta mil, atau bahkan miliaran. Siapa yang tahu di mana dia akan berakhir? Jadi tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Master Menara pusing karena ditampar dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Dia benar-benar takut Wakil Kepala Istana akan membunuhnya dalam amarahnya. Dia akan melunasi hutang ini nanti. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Qi Yunao.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita tidak bisa seperti orang idiot dan hanya menunggu dia lagi. Ejek wakil kepala istana. Jelas, dia akhirnya benar-benar marah. Dan tidak lagi peduli bahwa Qiu Nao adalah orang gila. Itu karena dia merasa dia juga menjadi gila. Piltover telah dihancurkan bersama dengan patung dewa dan mata air dewa. Masalah ini sekarang sangat besar sehingga dia dan Master Menara akan menghadapi kejatuhan untuk ini. Jika bukan karena rencana bodoh Qiu Nao, mungkin hal-hal tidak akan mencapai titik ini. Qiu Nao hanya mendengus mendengar wakil kepala istana mengutuknya. Dia sebenarnya agak senang di dalam. Kehancuran Piltover membuatnya merasa sedikit lebih baik. Long Chen benar-benar melakukannya kali ini. Saya akan segera melaporkan ini ke Master Lembah. Kalian semua tinggal di sini dan menunggu perintah, kata wakil kepala istana, menghilang dari pandangan. Bab 1504, Transformasi Bintang Pertama. Ki hitam tiba-tiba meledak dari langit, dan sosok perlahan muncul dari dalamnya. Itu adalah Long Chen. Wakil kepala istana itu benar. Long Chen hanya melewati setengah dari transportasi sebelum pergi. Itu membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menahan robekan spasial. Dan bahkan para ahli transformasi jiwa akan membutuhkan item leluhur untuk melindungi mereka untuk melakukannya. Namun, ini sederhana untuk Long Chen. Bahkan tanpa Evil Moon, Long Chen bisa menggunakan kekuatan kasarnya untuk melakukan hal yang sama. Dia melihat sekeliling. Dia berada di pegunungan terpencil. Karena itu, dia mengeluarkan peta yang diberikan Zheng Wenlong padanya. Itu adalah tablet batu giok. Dan ada setitik cahaya kecil dengan lokasi umumnya. Disitulah saya pikir saya akan berakhir. Aku cukup jauh. Saatnya mencerna keuntungan saya. Long Chen menemukan tempat terpencil di pegunungan. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama. Dia melihat rantai surgawi mengambang di udara. Tidak bergerak. Evil Moon juga melayang di udara. Dan ki hitam telah menyebar darinya. Menyelimuti rantai dewa. Long Chen dengan jelas merasakan Evil Moon dengan rakus melahap energi surgawi di dalam rantai. Evil Moon. Rantai apa ini? Mereka jelas bukan benda suci. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki esensi dewa? Tanya Long Chen. Dia tidak tahu apakah itu karena mengadakan pesta seperti itu telah meningkatkan mood Evil Moon. Tapi itu benar-benar memberinya penjelasan rinci. Apa yang disebut energi surgawi ini terkait dengan dewa. Dan energi ini di atas semua energi lainnya. Ketika pembudidaya mencapai puncak, mereka akan naik menjadi abadi atau dewa. Tapi sebelum itu, mereka pasti sudah menyentuh aura keabadian dan dewa. Misalnya, ahli Lifestar bisa memiliki aura abadi sekecil apapun. Tapi aura semacam itu benar-benar hanya aura dan bukan kekuatan sejati dari makhluk abadi atau dewa. Itu tidak bisa digunakan untuk menyerang orang lain. Juga tidak bisa digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, aura sekecil inilah yang memungkinkan mereka untuk menggunakan benda-benda semu dewa. Barang-barang kuasi surgawi adalah hasil dari penaik yang meninggalkan senjata dengan sedikit jejak energi surgawi. Itulah yang memberi mereka sifat ketuhanan dan kecerdasan yang begitu tinggi. Namun, item kuasa divine biasanya hanyalah beberapa alat pelindung yang ditinggalkan oleh seorang Ascender untuk keturunan mereka. Mereka bukanlah kekayaan sejati mereka. Semua orang egois. Jika seorang Ascender bersedia berpisah dengan sebagian dari jiwa surgawi dan darah surgawi mereka untuk memberdayakan senjata, barang semacam itu tidak akan menjadi barang kuasi surgawi tetapi barang setengah dewa. Namun, itu akan menyebabkan kekuatan mereka turun. Naik tidak sesederhana hanya ingin naik. Itu melibatkan kesengsaraan. Kenaikan dan apapun yang berhubungan dengannya hanya ada dalam cerita. Setelah pertempuran besar di era abadi, tidak ada kasus yang dikonfirmasi tentang orang yang melewati masa kesusahan kenaikan. Bukan karena basis kultivasi mereka tidak cukup tinggi, tetapi orang-orang yang mencapai alam itu bahkan tidak mengalami kesengsaraan mereka. Karena sejak perang abadi, mereka yang mengalami kesengsaraan terakhir semuanya berubah menjadi debu di bawahnya, kilat surgawi. Adapun setelah era kegelapan terakhir, apalagi seseorang yang mencoba kesengsaraan, bahkan tidak ada desas-desus tentang orang yang berhasil berkultivasi ke tingkat itu. Jadi sebelum bersentuhan dengan Evil Moon,
Long Chen bahkan tidak tahu bahwa benda-benda suci diklasifikasikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Hanya pada saat ini Long Chen mengetahui bahwa kolam surgawi memiliki efek memelihara benda-benda surgawi. Tetapi tidak setiap sekte memenuhi syarat untuk memiliki benda-benda suci. Banyak sekte hanya bisa menggunakan item leluhur. Energi surgawi dalam benda-benda surgawi dapat dikaitkan dengan keberuntungan karma sekte, kolam surgawi langit dan bumi mereka. Apa yang disebut menjaga keberuntungan karma ini saling menguntungkan. Benda suci itu melindungi sekte, yang kolam dewanya memelihara benda suci itu. Semakin banyak sekte berkembang, semakin besar kolam dewanya tumbuh. Seperti menggulirkan bola salju, mereka terus bertambah kuat. Itu adalah satu kasus. Tetapi kasus lain adalah benda suci untuk mengumpulkan energi keyakinan. Ketika dia mendengar tentang mengumpulkan energi iman, Long Chen terkejut. Dia sepertinya pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bukankah hanya dewa sejati yang mampu memadatkan energi keyakinan? Menurut apa yang kamu katakan, Dewa Brahma dan Valentine Knight masih hidup? Tanya Long Chen. Jelas sekali. Adapun patung dewa pembunuh yang kamu hancurkan, dia juga masih hidup. Anda belum mencapai levelnya, jadi Anda tidak mengerti. Meskipun mata air surgawi surga dan bumi ini semuanya terlihat sama bagi Anda, semuanya memiliki perbedaan intrinsik. Semua mata air surgawi mengumpulkan energi keyakinan, tetapi sekte biasa hanya menggunakan energi keyakinan itu untuk mendukung keberuntungan karma mereka. Adapun Pil Valley dan Bloodkill Hall, mereka menyembah dewa sejati, dan energi iman mereka dipersembahkan kepada dewa mereka. Jadi mereka tidak hanya memadatkan mata air dewa, tetapi juga memadatkan energi dewa di dalam patung mereka, kata Evilemun. Lalu apakah para dewa juga ada di benua surga bela diri? Itu tidak mungkin. Tempat tingkat rendah seperti Martial Heaven Continent tidak bisa menampung dewa. Mereka berada di sisi lain. Sementara ini hanyalah satu tempat mereka mengumpulkan energi keyakinan. Ruang kekacauan utama Anda sangat aneh. Begitu energi surgawi ini masuk, ia diisolasi dari dunia luar, memungkinkan saya untuk menyerapnya dengan mudah. Namun, Anda harus berhati-hati. Dewa-dewa ini dapat memberikan energi surgawi mereka kepada penganutnya melalui penghalang planar. Saya masih dalam kondisi lemah dan tidak akan bisa memblokir kekuatan seperti itu. Peringatan Evilemun. Long Chen tiba-tiba teringat Master Pil Valley, Yu Xiaoyun. Dia telah menggunakan semacam energi misterius untuk membunuh monster Al Devil itu. Sekarang Long Chen menghubungkan energi surgawi ini dengan itu. Baiklah, aku akan mencerna energi ini dengan benar. Ini keuntungan besar, kata Evilemun. Long Chen juga memutuskan untuk lebih tenang untuk periode berikutnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar memprovokasi momok. Pil Valley sekarang benar-benar geram. Namun, dia tidak takut. Karena Pil Valley telah berpartisipasi dalam skema untuk menghancurkan sekte Dao Xuantian, dia harus membalas dendam. Dia pasti tidak akan mundur hanya karena mereka adalah Pil Valley. Itu akan bertentangan dengan esensi seni tubuh hegemon bintang 9. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sosok dengan mata yang baik tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Dia adalah peri pil. Menurut alasannya, faksi radikal Pil Valley seharusnya ditekan, dan mereka seharusnya berhenti mencampuri urusan sekte lain. Mungkinkah faksi radikal entah bagaimana pulih? Ketika dia memikirkan Pil Fairy, dia juga memikirkan gadis yang menangis itu, Wan Qing. Dia tidak tahu seberapa jauh seni alkimia telah berkembang melalui petunjuk Pil Fairy. Pesan yang dikirim Li Tianxuan kepadanya melalui sekte Huayun sangat singkat, dan juga tidak jelas. Dia hanya mengatakan bahwa Pil Valley telah berpartisipasi dalam serangan itu dan agar Long Chen berhati-hati. Long Chen merasa bahwa bayangan Martial Heaven Continent juga ada. Namun, Li Tianxuan bahkan tidak menyebutkannya. Mungkinkah Xuan Master masih memiliki harapan untuk aliansi surga bela diri? Tanya Long Chen. Menurut rencana awal Long Chen, setelah menghancurkan Menara Pil, dia akan pergi ke benua surga bela diri untuk membalas dendam. Aliansi sialan itu benar-benar korup, dan dia berencana membereskannya. Namun, untuk Li Tianxuan tidak menyebutkan benua surga bela diri menyiratkan bahwa dia memiliki beberapa rencana lain untuk itu. Long Chen memutuskan untuk tidak menyerang mereka untuk sementara. Saat ini,
Dia perlu menenangkan diri untuk sementara waktu. Setelah menghancurkan Pil Tower, Pil Valley pasti tidak akan melepaskannya. Mereka akan membalik setiap batu di wilayah Suan Timur untuk menemukannya. Untuk saat ini, dia harus bersembunyi. Tiba-tiba, bintang gerbang surgawi di lautan pikirannya bergetar. Pada saat yang sama, tangan dan kakinya juga gemetar. Long Chen buru-buru melihat ke dalam dirinya untuk melihat bahwa Feng Fu, Aliot, bintang kehidupan, istana pencerahan, dan bintang gerbang surgawi semuanya menyala dengan cahaya surgawi. Mereka secara kolektif melalui transformasi 9 bintang. Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Setelah menyerap mata air surgawi Pil Tower, bintang gerbang surgawi telah mencapai yang pertama dari 9 transformasi bintang, dan 4 bintang lainnya telah memasuki kondisi yang sama juga. Tampaknya bintang kelima adalah garis pemisah. Itu mengubah 4 bintang lainnya dengan itu. Tebak Long Chen. Kelima bintang itu perlahan meredup sekali lagi, dan lingkaran cahaya kekacauan yang samar berputar di sekitar mereka. Long Chen merasakan energi tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya. Energi ini melewati 108.000 titik akupunkturnya dan terkonsentrasi pada 108.000 bintang di dalamnya. Mereka membentuk sebuah siklus. Dengan energi tak berujung beredar, Long Chen tidak sengaja melakukan ini. Dia membiarkan mereka beredar sendiri. Dan dia merasa 108.000 bintang ini membentuk siklus yang sempurna. Mereka telah membentuk kosmos mereka sendiri yang berisi segala sesuatu. Akan tetapi, alam semesta ini masih dalam bentuk embrionik dan belum terbentuk sempurna. Saat 5 bintang berputar, energi tak berujung menari-nari di dalam dirinya. Long Chen merasa sangat rileks, seolah semua pori-porinya bernyanyi. Tepat pada saat ini, ketika energinya melonjak ke seluruh tubuhnya, ruang kekacauan utama diaktifkan dengan sendirinya. Pohon dunia yang layu mulai berdenyut dengan kehidupan sekali lagi. Ini adalah Long Chen diberi kejutan yang menyenangkan. Setelah mencapai transformasi bintang pertama, ruang kekacauan utama mengalami transformasi besar sendiri. Kematian pohon dunia adalah hilangnya salah satu kartu truf terkuatnya. Itu sebabnya dia terpaksa berhati-hati selama ini. Sekarang, pohon dunia pulih 10.000 kali lebih cepat dari sebelumnya dan tanpa mayat binatang ajaib. Sebelumnya, hanya mencoba menumbuhkan tunas pohon dunia sangat lambat sehingga kemajuannya bahkan tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun, sekarang pohon dunia pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dia berharap tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Yang terpenting, dia tidak perlu mengumpulkan begitu banyak mayat di masa depan. Pohon dunia masih agak kecil dan cukup jauh dari dewasa. Begitu mereka dewasa, dia praktis tidak bisa dibunuh. Setelah menikmati kejutan yang menyenangkan ini, Long Chen menenangkan dirinya dan fokus untuk mengedarkan bintang gerbang surgawi untuk menyerap mata air dewa dari Menara Pil. Bab 1505, Transformasi Bintang ke-8. Ledakan. 7 hari kemudian, tubuh Long Chen bergetar. Bagian tengah kaki dan tangannya, serta ruang di antara dahinya, berkobar seperti matahari. Tekanan yang mengerikan mengguncang pegunungan. Gelombang pasir dan kerikil berjatuhan menuruni pegunungan. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan melarikan diri untuk hidup mereka. Seperti yang diharapkan dari Pil Valley, mata air surgawi emas ini luar biasa. Itu membawa saya sampai ke transformasi bintang ke-8. Hanya satu langkah dari penyelesaian. Long Chen memiliki ekspresi gembira. Energi dalam mata air surgawi Pil Tower murni dan luas, dan telah memungkinkan semua bintangnya mengalami transformasi. Dia berhasil mencapai transformasi ke-8 karena kehabisan energi. Meskipun dia telah melalui transformasi 9 bintang sebelumnya, kali ini berbeda. Butuh energi yang sangat besar karena kelima bintang mengalami transformasi pada saat yang bersamaan. Dia merasakan tubuhnya dan 108.000 bintang berubah bersama mereka juga. Perubahan 108.000 bintang sangat aneh. Mereka tidak tumbuh lebih besar atau lebih kecil, tetapi dia merasakan aliran energi berubah. Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Saat 5 bintangnya beredar, energi dari 4 lautan Qi ditarik keluar dan dilemparkan ke dalam siklus melalui 108.000 bintang. Siklus ini menghasilkan energi tanpa akhir.
Kekuatan ini dapat digunakan untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan dalam pertempuran, atau dapat digunakan untuk memelihara kehidupan di dalam ruang kekacauan utama. Setelah 7 hari, pohon dunia yang layu telah memulihkan sebagian besar vitalitas mereka dan sekali lagi menjadi sumber energi kehidupan yang besar untuk penyembuhan Long Chen. Evilemon, bagaimana keadaanmu? Tanya Long Chen. Evilemon telah selesai menyerap energi surgawi, dan tubuh hitamnya mengandung sedikit kilau sekarang. Sebagian dari aura pembunuhnya juga telah ditarik masuk. Bagus sekali. Energi surgawi ini sangat murni. Valendinite dan Dewa Brahma jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Energi iman dari penganutnya sangat bermanfaat bagi saya, kata Evilemon. Suaranya agak bersemangat, dan sangat puas. Lalu berapa banyak yang sudah kamu pulihkan? 30%. Tanya Long Chen. Semakin kuat Evilemon, semakin banyak hal yang bisa dia lakukan. 30%. Apakah kamu sedang bermimpi? Paling-paling, saya sudah pulih 5%. Jika saya berhasil memulihkan 10%, saya akan ditekan oleh segel Sovereign. Jangan bilang kamu tidak tahu, kata Evilemon kesal. Oh, aku lupa karena aku terlalu bersemangat. Long Chen memaksakan senyum. Sebenarnya, Long Chen benar-benar tidak tahu tentang ini. Sovereign Yunsang tidak banyak bercerita tentang segelnya atau Evilemon. Dia hanya melakukan tindakan yang dia tahu semua tentang itu untuk mengelabui Evilemon. Sekarang dia hampir mengekspos dirinya sendiri. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan untuk menghindari kecurigaan Evilemon. Jika dia membiarkan Evilemon mengetahui bahwa dia telah menipunya selama ini, dia mungkin akan berhenti bekerja sama dengannya di masa depan. Lagi pula, Evilemon adalah keturunan dari naga sejati. Itu mungkin sengit dan menyeramkan, tetapi masih memiliki kebanggaan yang melekat pada ras naga. 5%. Ulang Long Chen, sedikit kecewa. Lalu apakah kamu bisa bertarung setara dengan item dewa setengah langkah? Ini bukan apakah aku akan mampu atau tidak. Masalahnya adalah Anda. Saya tidak perlu takut pada item dewa setengah langkah. Tetapi Anda tidak dapat memberi saya sedikit pun energi. Bagaimana saya harus melawan mereka? Anda bahkan belum mencapai alam Life Star dan tidak memiliki sedikit pun energi surgawi. Bagi saya, di bawah segel saya, kekuatan yang bisa saya keluarkan sangat terbatas. Jadi saya hampir tidak bisa bertahan melawan benda suci setengah langkah. Paling banter, aku bisa membawamu pergi, kata Evilemon. Betulkah? Bagaimana jika saya membatalkan segel Sovereign sekarang? Apa kau bisa membunuh benda suci setengah langkah kalau begitu? Tanya Long Chen. Dengan apa kamu akan membuka segelnya? Tanpa mencapai alam Life Star, Anda tidak dapat mengaktifkan kekuatan surgawi dari segel Sovereign. Apakah Yunsang tidak memberitahumu apa-apa? Suara Evilemon tiba-tiba menjadi dingin. Omong kosong. Aku hanya mencoba membuat perbandingan. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui sesuatu yang begitu jelas? Saya hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang Anda miliki setelah segel Anda dibuka. Jika Anda bahkan tidak mampu menangani item dewa setengah langkah, mengapa saya repot-repot membuka segel Anda? Cibir Long Chen. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di dalam. Ada banyak hal yang dia pelajari dari Evilemon. Jika Evilemon menyadari kebenarannya, itu akan merepotkan. Evilemon, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh esensi jiwa Anda? Sovereign Yunsang berkata bahwa dia menyerahkan esensi jiwamu kepadaku, tetapi itu diambil oleh Leng Yuyan. Saat itu, saya tidak punya kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Bisakah Anda menjelaskan apa gunanya itu? Sovereign Yunsang tidak memberitahu saya apapun tentang itu, kata Long Chen, mengubah topik pembicaraan. Persetan dengan Yunsang itu. Evilemon tiba-tiba menjadi kutukan. Mengapa kamu mengutuk dia? Tanya Long Chen. Long Chen sangat berterima kasih kepada Sovereign Yunsang, dan dia benar-benar dimenangkan oleh gayanya. Jadi Long Chen secara alami marah karena Evilemon akan mengutuk dermawannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengutuknya? Itu, ras manusiamu benar-benar sampah. Bahwa Yunsang adalah seorang sovereign, seseorang yang berdiri di puncak dunia ini. Dan setelah mengalahkanku, dia seharusnya membunuhku.
Kenapa dia harus mempermalukanku? Raung Evilemon. Mempermalukanmu. Long Chen terkejut. Menurut gaya Sovereign Yun Sang, dia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Setelah memenggal kepalaku, dia mengeluarkan jiwaku dan menggunakan tengkorakku untuk menempa kembali senjataku. Bagaimana memurnikan saya menjadi senjata bukan penghinaan? Raung Evilemon. Tunggu. Evilemon adalah senjatamu. Atau tengkorakmu? Tanya Long Chen. Evilemon awalnya adalah senjataku. Tapi itu memurnikan jiwa dan tulangku ke dalamnya. Mengubahku menjadi seperti ini. Keparat sialan itu. Evilemon mengeluarkan serangkaian kutukan sampai-sampai Long Chen bahkan tidak memahaminya sampai akhir. Tapi dia mengerti poin utamanya. Setelah menyempurnakan Evilemon ke kondisi saat ini, Sovereign Yun Sang menyebutnya Dragon Bone Evilemon. Adapun Evilemon, itu menyebut dirinya Evilemon. Menghapus bagian Dragon Bone. Itu juga membuat Long Chen menyebutnya Evilemon. Tampaknya bagian tulang naga merupakan penghinaan terhadapnya. Itu wajar bagi Evilemon untuk merasa seperti itu. Untuk seekor naga untuk dimurnikan menjadi roh senjata pasti sulit diterima. Long Chen tiba-tiba teringat cakar yang dia lihat menghancurkan langit ketika dia menggunakan seni tubuh hegemon bintang 9 untuk mengintip kembali ke masa lalu di medan perang kuno dunia roh. Siapa yang memintamu untuk bertindak seperti dan menyerang dunia roh entah dari mana? Cakarmu keluar dari langit, mengguncang semua orang. Anda membunuh begitu banyak pengikut Sovereign Yun Sang. Jadi dia tentu saja membenci Anda. Dia mungkin melakukan ini sebagai pembalasan. Omong kosong. Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Raung Evilemon. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang hal ini. Selain itu, Anda bukan laki-laki. Bisakah Anda ceritakan tentang esensi jiwa Anda? Jika saya mendapatkannya kembali untuk Anda, seberapa kuat yang akan Anda dapatkan? Tanya Long Chen. Sebenarnya, Long Chen punya alasan lain untuk mengungkitnya. Dia sekarang telah memastikan bahwa pemilik cakar yang dia lihat adalah Evilemon. Itu adalah penemuan yang mengejutkan. Jika dia membiarkan Evilemon pulih ke puncaknya, bukankah dia akan mampu mendominasi benua surga bela diri? Itu adalah inti kristalku, tapi jiwaku sudah dikeluarkan darinya. Dan esensi jiwaku sekarang tidak berguna. Semua karena orang baik itu. Aku bukan hanya senjata. Evilemon tiba-tiba mengeluarkan raungan histeris. Kegembiraannya karena telah pulih hingga 5% hilang sama sekali. Digantikan dengan kebencian. Lupakan saja. Jadi bagaimana jika Anda adalah senjata? Tidak bisakah nama senjata juga mengguncang telinga siapapun yang mendengarnya? Jika Anda mengikuti saya jamin nama Anda akan mengguncang seluruh Martial Heaven kontinen. Dan siapapun yang mendengarnya akan ketakutan. Hibur Long Chen. Evilemon menyela rayuannya. Mengutuk. Berhentilah menyombongkan diri. Kau hanya bocah jadekor. Tanpa saya, Anda akan mati berkali-kali. Sekarang, bukankah kamu hanya tikus yang bersembunyi? Touch. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Aku butuh istirahat. Jadi jangan ganggu aku. Evilemon benar-benar terdiam setelah mengatakan itu. Tampaknya itu telah menerima pukulan yang cukup. Long Chen sedikit tercengang. Dia awalnya hanya ingin mengubah topik pembicaraan. Dia tidak menyangka akan mengangkat poin yang begitu menyakitkan. Tampaknya ini adalah skala terbalik Evilemon dan Long Chen tidak bisa menyebutkannya lagi. Atau itu akan berubah menjadi permusuhan. Jika itu menolak untuk bekerja sama dengannya, dia tidak akan bisa melawan benda-benda suci. Namun, dia sangat penasaran dengan esensi jiwa itu. Sovereign Yun Sang sengaja meninggalkannya untuknya. Jadi pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Tapi itu telah diambil oleh Leng Yuyan. Dan Evilemon tidak mau membicarakannya. Long Chen punya banyak pertanyaan tetapi tidak ada jawaban. Yah, terserah. Hanya transformasi bintang ke-9 yang tersisa. Setelah transformasi ke-9, saya akan dapat mengeluarkan armor pertempuran bintang 5 yang lengkap dan kekuatan saya pasti akan naik ke tingkat yang baru. Saya pertama-tama harus menyelesaikan transformasi ke-9. Tetapi di mana saya bisa menemukan mata air dewa yang begitu besar? Berdasarkan berapa banyak energi yang dibutuhkan transformasi terakhir,
Mungkin bahkan tidak semua sekte yang tersisa dalam daftar akan memiliki mata air surgawi yang cukup bagi saya untuk mencapai transformasi bintang ke-9. Apalagi itu terlalu berbahaya. Saya membutuhkan kualitas tinggi, bukan kuantitas. Benar, keluarga Saguangyan dan Peng Wansheng memiliki sejarah yang sangat kuno. Keluarga mereka pasti kaya. Long Chen tiba-tiba memikirkan mereka berdua. Satu berasal dari keluarga kuno yang mendominasi, sementara satu berasal dari ras kuno elit. Empirean lahir dari keberuntungan karma. Jadi keluarga mereka pasti ikan besar. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Tapi saya suka makan semua hidangan saya selagi panas. Ayo buat mereka tetap datang. Long Chen tertawa sinis dan menghilang dari pegunungan. Bab 1506. Orang Gila Timur dan Celaka Barat. Kehancuran Piltover mengguncang wilayah Suan Timur dan bahkan Central Plains secara keseluruhan. Nama Long Chen telah menyebar dari wilayah Suan Timur ke seluruh benua surga bela diri. Kemarahan Pil Valley meletus. Mereka mengeluarkan perintah penangkapan tingkat tertinggi, memperingatkan semua kekuatan yang terhubung dengan mereka untuk memburu Long Chen. Jalan benar, jalan rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, semuanya langsung merespons. Eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya dimobilisasi. Kali ini, Long Chen benar-benar memprovokasi bencana besar, menghancurkan Piltover menantang Pil Valley raksasa. Para ahli dari setiap daerah sedang mencarinya. Daya pikat untuk menjalin hubungan baik dengan Pil Valley terlalu kuat. Selanjutnya, Pil Valley telah menjanjikan bantuan kepada siapapun yang bisa membunuh Long Chen. Bantuan dari Pil Valley sangat penting. Bahkan jika itu adalah sekte kelas 3 yang membunuh Long Chen, bantuan ini akan membuat mereka langsung menjadi sekte tertinggi. Selama Pil Valley tidak jatuh, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Selain itu, ada juga fakta bahwa Long Chen memiliki harta yang tak ternilai di tangannya. Pedang hitam dan pot itu adalah harta karun. Namun, pedang hitam itu adalah pedang kejahatan. Siapapun yang mendapatkannya harus segera menghancurkannya, dan tidak boleh disimpan. Jadi tidak ada yang berani peduli dengan pedang hitam itu, tapi potnya adalah cerita yang berbeda. Ada juga kecurigaan bahwa Long Chen memiliki harta lain yang bisa menaikkan pangkat celestial. Meskipun kecurigaan itu telah dipadamkan oleh Istana Dewa Anggur, masih ada beberapa orang yang mempercayainya dan merasa Long Chen harus memiliki banyak rahasia. Pil Valley telah mengumumkan bahwa siapapun yang membunuh Long Chen akan mendapatkan semua hartanya selain pedang hitam. Jika ada yang mencoba merebut harta itu, mereka akan menjadi musuh Pil Valley. Dengan janji seperti itu dari Pil Valley, ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya serta banyak monster tua yang telah tertidur selama bertahun-tahun muncul, mencari Long Chen. Kota Suan Timur awalnya sepi dan tenang, tetapi selama hari-hari ini, menjadi hidup karena para ahli datang dari segala arah. Beberapa dari orang-orang ini adalah ahli tertinggi. Mereka termasuk peringkat 9 celestial di ranah transformasi jiwa, serta monster tua di ranah bintang kehidupan. Orang-orang ini semua mengincar Long Chen dan percaya diri dengan kekuatan mereka. Tentu saja, orang-orang itu hanyalah sebagian kecil. 99% orang yang bergegas datang untuk menonton kesenangan itu. Mereka ingin melihat jalan utama kota Suan Timur. Long Chen telah berjalan di jalan ini tanpa ada yang bisa menghentikannya. Mereka juga ingin melihat medan perang di luar kota, serta menara pil yang hancur. Jalan utama kota Suan Timur, medan perang di luar, dan reruntuhan menara pil langsung menjadi tempat wisata yang populer. Meskipun giok fotografi dari pertempuran saat itu telah dihancurkan, beberapa seniman berbakat telah menggambar adegan Long Chen berjalan di sepanjang jalan sendirian, penghancurannya atas Bloodkill Hall, kesengsaraannya dengan 3 Empirins, dan banyak lagi. Harganya tidak murah, tetapi selalu terjual habis. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya mencoba membelinya. Long Chen telah menjadi dewa di mata mereka. Keberanian dan dominasinya, serta keinginannya untuk tidak tunduk pada musuh yang kuat, sangat memengaruhi mereka. Orang-orang muda secara alami memberontak, dan pemandangan Long Chen melawan keadaannya, menembus jalan lurus melalui seluruh kota Suan Timur sendirian tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dan pertarungannya yang pantang menyerah telah sepenuhnya memenangkan mereka.
Orang-orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi beberapa anak muda ini mengenakan jubah hitam dengan pedang hitam di punggung mereka. Pedang hitam itu sangat mirip dengan Evilemon Longchen. Ini adalah pemuja Longchen. Jika seseorang memuliakannya, mereka mendandani diri mereka sendiri sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan mereka. Namun kenyataannya, mereka hanya melakukannya untuk menarik perhatian. Ketika orang pertama kali melihat mereka, mereka akan selalu ketakutan, berpikir bahwa Longchen telah muncul. Mereka telah mendandani diri mereka seperti Longchen, tetapi basis kultivasi mereka memperlihatkan status mereka. Orang-orang ini terlalu muda dan mayoritas hanya berada di alam Xiantian. Orang-orang ini tidak pernah bosan, dan mereka berjalan dengan angkuh di jalanan, membuat ekspresi kaget yang tak terhitung jumlahnya. Namun, terkadang ini datang dengan harga. Beberapa rekan Jadekor melakukan hal yang sama dan dipukuli sampai mati. Hanya setelah mereka mati orang menyadari bahwa mereka bukan Longchen. Setelah beberapa kasus tersebut, ahli Jadekor berhenti mencoba berdandan seperti Longchen. Satu-satunya pengecualian adalah mereka yang sudah bosan hidup. Di dalam restoran yang penuh sesak, ada banyak jenis orang, tetapi jumlah orang muda mencapai 80 hingga 90%. Ada pria dan wanita, dan mereka semua datang ke sini berkat ketenaran yang dibawa Longchen. Longchen adalah pria saat ini di wilayah Xuan Timur. Dia punya musuh di mana-mana. Dengan mereka semua berteriak untuk kematiannya. Dia seperti orang tertentu dari wilayah Xuan Barat saya. Dua pria berbagi meja di samping jendela di restoran ini. Sarjana Parubaya itu mengaduk-aduk anggurnya saat dia berbicara dengan seorang pria kurus di depannya. Mata pria ini cerah, dan ada tato kalajengking di lengannya. Dia tampak agak gelap. Pria kurus itu terkejut. Dia bertanya, "Saya selalu berada di wilayah Xuan Timur, dan saya tidak tahu banyak tentang wilayah lain. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Longchen di wilayah Xuan Barat?" Keduanya adalah pakar lifestyle dan awalnya adalah orang asing. Tetapi karena terlalu banyak orang di restoran, mereka akhirnya berbagi meja. Akibatnya, setelah mengobrol sebentar, mereka menemukan karakter mereka cukup cocok dan mulai berbicara lebih banyak. Sarjana Parubaya datang dari wilayah Xuan Barat dan datang untuk menonton kesenangan itu. Sebenarnya, dia adalah master dari sekte kelas 1. Dia datang murni karena penasaran. Perlu diketahui bahwa pergi ke berbagai daerah membutuhkan biaya yang besar. Harga untuk formasi transportasi bukanlah sesuatu yang bisa dibayar oleh seorang pembudidaya biasa. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya yang membutuhkan kapal terbang untuk dilalui. Orang normal tidak akan pernah selamat dalam perjalanan. Sarjana Parubaya itu tersenyum. Kamu harus tahu bahwa Central Plains dipenuhi dengan para jenius yang sedang naik daun sekarang. Tetapi kebanyakan orang lebih rendah hati dan tidak segila Longchen. Wilayah Xuan Barat juga memiliki banyak jenius mengerikan yang mengguncang wilayah itu. Tetapi cahaya mereka semua padam karena satu orang. Setelah mensurvei dataran tengah secara keseluruhan, hanya dua orang di wilayah Xuan Timur dan wilayah Xuan Barat yang menonjol secara khusus. Sekarang mereka berdua bahkan punya nama panggilan. Nama panggilan apa? Hehe. Mungkin itu harus disebut gelar. Di wilayah Xuan Timur, Longchen telah diberi gelar orang gila timur. Pria kurus itu mengangguk. Itu nama yang bagus. Longchen benar-benar orang gila. Saya tidak berpikir ada orang lain yang pernah segila dia. Lalu bagaimana dengan orang dari wilayah Xuan Barat itu? Sarjana Parubaya itu tertawa nakal. Dia berkata, dia disebut si jahat barat. Apa? Pria kurus itu tidak mengerti. Sarjana Parubaya mengisi cangkir mereka dengan anggur dan mengangkat cangkirnya ke pria kurus itu. Namanya Monian. Rumor mengatakan bahwa dia adalah kenalan lama Longchen. Dia benar-benar aneh. Dia baru saja menembus ranah transformasi jiwa. Tetapi kekuatan tempurnya mengejutkan. Dia mampu melawan Empirins tanpa kalah. Dengan busur surgawi, dia mendominasi semua musuhnya. Tapi yang aneh adalah bahwa dia ditetapkan untuk menjadi musuh dengan aliansi keluarga kuno wilayah Xuan Barat. Dia diburu oleh mereka terus-menerus. Longchen disebut orang gila timur karena dia terlalu gila. Sedangkan Monian disebut orang gila barat karena dia terlalu malang. Apa maksudmu dengan malang?
Apa yang dia lakukan? Pria kurus itu mengangkat cangkirnya dan menyentuhkannya ke cangkir cendekiawan Parubaya. Sekarang dia penasaran. Tidak diketahui apakah Monian melakukannya sebagai balas dendam atau karena alasan lain. Tetapi dia menghabiskan setiap hari menggali kuburan leluhur keluarga kuno. Setiap kali, dia akan membolak-balik makam mereka. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Dia mengeram. Itu terlalu tidak bermoral. Bukan. Semua sekte atau kekuatan keluarga besar mempersembahkan pemujaan kepada leluhur mereka. Jenazah nenek moyang mereka semuanya dirawat dengan baik. Ini juga semacam warisan, sekaligus semacam pengakuan dan rasa syukur atas prestasi nenek moyang mereka. Itu agar keturunan mereka tidak melupakan apa yang telah mereka lakukan untuk mereka. Bahkan di dunia fana, Graverobing sangat tidak bermoral. Tidak ada yang akan melakukannya. Bagaimana bisa seorang jenius puncak seperti Monian melakukan hal seperti itu? Tepat, Long Chen menghancurkan sekte sehari. Sementara Monian merampok makam sehari. Jadi nama orang gila timur dan orang jahat barat telah menyebar ke seluruh dataran tengah, kata sarjana Parubaya itu. Apakah Monian itu sangat kuat? Seluruh aliansi keluarga kuno dari wilayah Suan Barat tidak dapat menanganinya. Suara cendekiawan setengah baya turun. Dia berbisik. Kamu tidak tahu ini, tapi Monian menerima warisan leluhur. Untuk detailnya, Anda tinggal membaca cerpennya di detail tentang apa yang terjadi pada Monian selama warisan leluhurnya ada di sana. Orang tidak dapat membacanya tanpa pergi ke sana. Pria kurus itu terkejut. Dia berkata, "Ya, saya mengerti apa yang harus saya lakukan." Saat mereka berdua berbicara, gemuruh terdengar dari langit. Kereta perang emas terlihat, ditarik oleh kuda terbang emas kuno. Long Chen, keluar dan bertarung jika kamu berani. Teriakan yang jelas terdengar di seluruh kota Suan Timur, menenggelamkan suara dua orang yang sedang minum anggur. Seorang pria berambut panjang yang mengenakan jubah berwarna darah keluar dari gerbong. Dia juga memegang tombak berwarna darah. Dia berdiri di udara, memandang ke bawah ke seluruh kota. Ada segmen pendek di sini berdasarkan permainan kata yang tidak masuk akal dalam bahasa Inggris sehingga dipindahkan ke catatan kaki ini. Kata untuk celaka, pedang, dan anak panah semuanya terdengar sama. Inilah segmen dengan beberapa huruf miring. Pria Parubaya itu tertawa nakal. Dia berkata, dia disebut si jahat barat. Pedang barat. Hanya mendengar bahwa saya dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang pembudidaya pedang yang menakutkan, kata pria kurus itu. Sarjana Parubaya itu tertawa. Hehe, kamu salah. Meskipun dia menggunakan panah, orang malang yang saya bicarakan adalah orang jahat seperti orang malang. Apa? Pria kurus itu tidak mengerti. Bab 1507, Gadis Misterius. Suaranya seperti drum menggelegar yang mengguncang kota Suan Timur, langsung memecahkan kesunyiannya. Itu sudah menjadi orang ketiga. Orang-orang menggelengkan kepala. Selama hari-hari ini, banyak ahli berlari ke sini dan menyatakan bahwa mereka menantang Long Chen. Tapi orang-orang itu semua diabaikan. Bahkan peringkat 9 Celestial tidak memenuhi syarat untuk menantang Long Chen. Namun, pria berjubah merah ini memiliki kekuatan Tao surgawi yang berputar di sekelilingnya. Kekuatan yang membuat semua surgawi merasa tertekan. Dia adalah seorang Empirean. Hanya dalam beberapa hari, tidak diketahui berapa banyak ahli yang keluar untuk mengatakan bahwa mereka menantang Long Chen. Tapi semua Celestial peringkat 9 diabaikan begitu saja, dan mereka kemudian berhenti. Banyak orang langsung mengutuk mereka dan mengatakan kepada mereka untuk tidak menimbulkan keributan hanya karena mereka ingin mendapatkan ketenaran menantang Long Chen. Jika Long Chen benar-benar ada di sini, mereka akan langsung terbunuh dalam satu pukulan. Mereka hanya berani berteriak karena mereka tahu dia tidak akan muncul. Sebelumnya, ada juga dua Empirean kuat lainnya yang muncul dan menantang Long Chen untuk bertarung. Mereka tahu bahwa berita ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur, dan Long Chen juga akan mendengarnya. Namun, tantangan mereka tidak pernah dijawab. Tidak ada berita sedikit pun dari Long Chen. Sekarang ahli kuat lainnya telah muncul. Semua pakar wilayah Suan Timur sedang mencari Long Chen, dan semuanya menjadi pertanda buruk baginya. Long Chen, jika kamu laki-laki, kamu akan keluar dan melawanku.
Jangan bersembunyi seperti kura-kura di cangkangnya. Teriak pria berjubah merah. Long Chen pengecut. Dia tidak akan berani keluar untuk menghadapi tantangan apapun. Berteriak di sana tidak ada artinya. Suara dingin terdengar dari lantai atas sebuah restoran. Restoran itu sangat mewah. Dan lantai paling atas hanya memiliki satu meja dengan satu orang. Orang ini sangat tinggi dan berotot. Dia memiliki pedang di punggungnya setinggi dia. Dia mengeluarkan tekanan besar hanya dengan duduk di sana. Dia bahkan tidak melihat penantang baru. Tetapi semua orang di kota tahu bahwa dia adalah Empirean pertama yang datang ke kota untuk menantang Long Chen. Dia telah tinggal di lantai tertinggi restoran sepanjang waktu. Dan tidak ada yang berani mendekatinya. Berteriak sekali saja sudah cukup. Jika Anda berteriak lebih banyak, itu akan mengganggu orang lain. Jika Anda memiliki kekuatan, maka tarik Long Chen keluar daripada berteriak di sini. Seorang wanita sedang duduk di udara di atas gedung tinggi lainnya. Wajahnya ditutupi cadar hitam, tapi suaranya angkuh dan sedingin es. Dia juga seorang Empirean, tetapi yang paling mengejutkan adalah kekejamannya. Beberapa Celestial peringkat 9 datang berteriak untuk menantang Long Chen setelah dia tiba, dan mereka telah dibunuh olehnya. Alasannya adalah dia sedang menguji apakah mereka memenuhi syarat untuk menantang Long Chen atau tidak. Tentu saja, hasil tesnya mengecewakan. Mereka tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menerima satu serangan pun darinya. Pria berjubah merah memandang mereka berdua dengan dingin dan tersenyum. Itu benar, ketika saatnya tiba. Saya akan dapat merasakan keterampilan Anda. Terserah kamu, apapun. Pria dan wanita besar itu hanya memberikan jawaban singkat dan acuh tak acuh. Mereka jelas tidak peduli dengan pria ini. Saya sudah menyukai gedung ini. Orang-orang di dalam harus enyah jika mereka tidak ingin mati. Pria berjubah merah mengarahkan tombaknya ke gedung yang sangat tinggi. Awalnya ada dua bangunan yang tertinggi di kota Suan Timur. Tetapi satu telah dihancurkan oleh Long Chen. Jadi yang tersisa menjadi yang tertinggi mutlak. Pria berjubah merah ini sangat sombong dan ingin menduduki tempat tertinggi untuk melambangkan posisinya. Begitu dia mengatakan ini, pria dengan pedang di punggungnya tiba-tiba mencibir. Jika kamu berani masuk, aku jamin apalagi menantang Long Chen, kamu tidak akan pernah melihatnya dalam hidupmu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari tingkat tertinggi gedung. Zheng Wenlong muncul di depannya. Bodoh, apakah matamu buta? Itu adalah benteng sekte Huayun di wilayah Suan Timur. Anda benar-benar ingin orang-orang di sananya atau mati. Haha, mengagumkan. Ejek pria bertubuh besar itu. Ekspresi pria berjubah merah itu segera menjadi sangat tidak sedap dipandang. Usahanya untuk pamer berakhir dengan tamparan di wajahnya sendiri. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena begitu sombong sehingga dia bahkan tidak melihat tanda di gedung itu. Gerbang utama tidak ada di sisi ini. Jadi dia benar-benar mengatakan sesuatu yang begitu berani. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Pil Tower awalnya setinggi kubu sekte Huayun. Long Chen menghancurkan menara pil. Jadi bukankah dia mencoba menjadi Long Chen kedua dengan menghancurkan benteng sekte Huayun? Saya benar-benar ingin melihat itu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata wanita berkerudung itu dengan penuh harap. Tetapi ejekan dalam suaranya sangat jelas. Semua orang kota Suan Timur memandang pria berjubah merah dengan ekspresi aneh. Mereka melihat bahwa wajahnya yang semula putih memerah dengan ganas. Apakah ini lelucon? Harus diketahui bahwa bangunan dengan kekuatan pertahanan terkuat di seluruh kota adalah bangunan ini. Itu berbeda dari Pil Tower. Pil Tower memiliki Pil Valley di belakangnya dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi sekte Huayun adalah sebuah bisnis, dan para pengusaha harus menunjukkan kekayaan mereka. Ini adalah instruksi Dewa Kekayaan. Ini adalah Dao bisnis. Pengusaha harus dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kekayaan yang cukup sehingga orang lain merasa dapat mempercayai mereka dengan aman. Bangunan ini tidak hanya memiliki benda suci di dalamnya, tetapi juga terdapat formasi yang terdiri dari jutaan rune dewa. Itu mampu menyerang dan bertahan. Siapapun yang berani menyerangnya hanya akan mendekati kematian. Ini juga mengapa Zheng Wenlong tidak panik ketika Ye Qingguang mengaktifkan kesusahannya saat itu. Itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir petir kesusahan. Tetapi harganya akan sangat tinggi.
Namun, jika pria berjubah merah ini menyerang, Zheng Wenlong pasti tidak keberatan mengaktifkan formasi untuk membunuhnya seketika. Pria berjubah merah itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah menamparkan wajahnya dengan kejam di depan banyak ahli. Tapi dia benar-benar tidak berani menyerang Zheng Wenlong. Maaf, bisakah kamu membiarkan kami lewat? Saat semua orang melihat pria berjubah merah dengan senyum mengejek, suara yang sedikit tidak dewasa terdengar. Di beberapa titik yang tidak diketahui, sekelompok orang baru muncul di jalanan. Ada total 7 dari mereka. Yang di depan adalah seorang gadis yang ditutupi jubah yang menutupi sebagian besar wajahnya. Itu hanya mengungkapkan hidung dan mulutnya. Dia tidak tinggi dan agak kurus. Kulitnya murni seperti batu giok. Dia yang berbicara. Dan suaranya bahkan sedikit merdu. Itu menyenangkan untuk didengarkan. Di belakangnya ada seorang pria besar dan tampan dengan rambut panjang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengikutinya. Ada juga 5 pria lain di belakangnya dengan jubah hitam ketat, dan tidak satu pun dari mereka mengeluarkan aura apapun. Mereka tampak seperti orang biasa. Gadis itu sedang berjalan di jalan ketika dia akhirnya dihalangi oleh orang-orang yang keluar untuk menonton tontonan itu. Jadi dia meminta mereka untuk membiarkannya lewat. Cukup banyak orang yang merasa orang-orang ini aneh. Ada banyak orang yang mengenakan jubah hitam, tetapi sangat sedikit yang mengenakan jubah seketat itu. Mereka, ketika orang menyelidiki basis kultivasi mereka, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka pembunuh dari Bloodkill Hall. Teriakan kaget terdengar, aura orang-orang ini disembunyikan. Tetapi ketika orang mencoba untuk menyelidikinya, mereka merasakan niat membunuh yang sedingin es. Satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah pembunuh Bloodkill Hall. Setelah menebak identitas mereka, semua orang buru-buru membuka jalan seperti melarikan diri dari setan. Pembunuh Bloodkill Hall adalah mesin penuai kehidupan, dan sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah asli mereka. Mereka yang melihat mereka mati. Mereka tidak pernah keluar di bawah sinar matahari, juga tidak pernah mengekspos diri mereka di depan orang lain. Namun, hari ini, mereka muncul secara terbuka di sini. Mereka merasa itu bertentangan dengan dao pembunuhan Bloodkill Hall. Suasana menjadi sangat aneh. Terima kasih. Gadis itu terus maju. Dan orang-orang di belakangnya diam-diam mengikuti. Seluruh kota terdiam. Semua melihat kelompok aneh ini. Mengapa kita tidak pergi lebih cepat dan langsung ke medan perang di luar kota? Tanya pria tampan di belakang gadis itu. Dia merasa agak tidak wajar ditatap oleh begitu banyak orang. Tidak. Dia berjalan di jalan ini dari awal sampai akhir. Saya ingin mengalami hal yang sama. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan terus berjalan maju. Tidak lambat maupun cepat. Ekspresi pria tampan itu menjadi sedikit tidak berdaya saat dia dengan patuh mengikuti. Semua orang diam-diam menebak siapa gadis misterius ini. Murid Zheng Wenlong menyusut. Ekspresinya benar-benar berubah. Mungkinkah keberadaan legendaris itu? Jika ya, Long Chen dalam bahaya. Pria berjubah merah itu masih melayang di udara. Tidak tahu harus pergi atau tidak. Tapi sekarang, semua orang terfokus pada gadis itu. Dan dia benar-benar diabaikan. Itu membuatnya marah. Kedatangan gadis ini sebenarnya membantunya keluar dari posisinya yang memalukan. Tapi dia tidak merasa bersyukur. Sebaliknya, dia merasa marah. Apakah orang-orang yang memalukan di Bloodkill Hall tidak takut dibantai begitu mereka muncul di tempat terbuka? Teriak pria berjubah merah dengan jijik. Bab 1508. Pembunuhan darah 1. Hati semua orang bergetar begitu pria berjubah merah itu selesai berbicara. Asal-usul apa dia harus berani melawan Bloodkill Hall? Harus diketahui bahwa Bloodkill Hall adalah kekuatan yang paling sulit untuk dihadapi di seluruh benua surga bela diri. Beberapa orang bahkan lebih suka menyinggung Pil Valley daripada menyinggung mereka. Itu karena Bloodkill Hall adalah sekelompok dewa kematian. Mereka sangat kejam. Dan ketika pembalasan mereka datang, itu menandakan sebuah sekte akan dibantai hingga tidak ada kehidupan yang tersisa. Adapun menyinggung Pil Valley, biasanya hanya akan menyebabkan sekte menurun sampai dibubarkan. Setidaknya, mereka akan tetap hidup. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya saat mendengar pria berjubah merah itu membuka mulutnya. Seorang penatua di sampingnya menghela nafas.
The Dream Blood Spirit Creek menghabiskan semua sumber daya mereka untuk membesarkan orang idiot seperti ini. Baik yang lebih tua dan Zheng Wenlong mengetahui asal-usul pria berjubah merah ini. Dream Blood Spirit Creek adalah sekte yang sangat kuno yang hampir sepenuhnya terputus dari seluruh dunia. Itu seperti sekte Titan. Itu telah bersembunyi dan bertahan lama sebelum akhirnya melahirkan seorang Empyrean. Mereka ingin melakukan gerakan gemilang yang akan mengguncang dunia dan menunjukkan kekuatan mereka. Ramalan Dewa Kekayaan meramalkan bahwa benua surga bela diri akan memasuki era para jenius yang sedang naik daun. Mungkinkah era itu telah datang? Penatua di samping Zheng Wenlong memandangi pria berjubah merah, pria bersenjatakan pedang, dan wanita berkerudung, serta gadis yang berjalan di jalan. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Era masih belum tiba. Ini hanya semacam pertanda. Menurut Dewa Kekayaan, ketika para jenius bangkit dan ribuan kekuatan dihidupkan kembali, seorang pemimpin harus lahir. Era besar sejati akan mampu melahirkan penguasa. Adapun Empyreans ini, mereka masih jauh dari mencapai level itu. Saat ini, aliran Ki benua surga bela diri sedang mengalami beberapa perubahan halus. Beberapa sekte yang telah disembunyikan selama ribuan tahun mulai bergerak, melahirkan para jenius surgawi. Ini adalah firasat bahwa era besar akan segera turun. Tapi hanya sekali semua kekuatan kuno itu bangkit kita akan benar-benar memasuki era besar. Masih ada waktu sebelum itu. Airnya masih perlu dipanaskan sedikit lagi sebelum mendidih. Penatua itu mengangguk. Dia tiba-tiba menatap Zheng Wenlong. Kamu telah berhasil menangkap era ini. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk berjuang demi puncak juga? Lagi pula, sangat jarang untuk dilahirkan di era ini. Keberuntungan karma benua surga bela diri berkumpul untuk kalian anak-anak muda. Peringkat 7, peringkat 8, dan peringkat 9 Celestial muncul berbondong-bondong. Dan bahkan Empyrean pun muncul. Itu menunjukkan bahwa era ini akan menjadi milik kalian anak muda. Dengan keyakinan penuh Anda pada Dewa Kekayaan, Anda dapat dengan mudah meminta untuk menjalani berkat surgawi. Anda tidak akan kalah dengan orang-orang Empyrean ini. Zheng Wenlong tersenyum tipis. Berada di era yang sama dengan Long Chen adalah keberuntungan sekaligus kesialan. Jika saya memilih untuk berjuang demi puncak, itu akan menjadi semacam kesedihan. Tetapi jika saya memilih untuk memahami Dao bisnis, itu semacam berkah. Selain itu, saya tidak tertarik untuk memperjuangkan puncak jalur bela diri. Saya lebih suka bisnis saya dan terus mengumpulkan kekayaan. Menggunakan kekayaan saya untuk mengubah dunia ini adalah jalan yang ingin saya jalani. Adapun anak kecil ini, dia akan mengalami bencana. Dia sudah memprovokasi Blood Kill Hall. Apakah kamu melihat gadis itu? Dia sangat mungkin keberadaan legendaris dari Blood Kill Hall. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Penatua buru-buru melihat kembali ke kelompok Blood Kill Hall. Dia melihat bahwa gadis itu benar-benar mengabaikan hinaan pria berjubah merah itu dan masih berjalan maju. Namun, orang-orang di belakangnya semuanya memiliki ekspresi marah. Dia sangat menjengkelkan. Saya ingin membunuhnya, kata pria tampan di belakang gadis itu. Kedengarannya seperti dia berbicara pada dirinya sendiri dan menanyakan pendapat gadis itu. Dari 10 perintah Blood Kill Hall, apa perintah pertama dan ke-9? Tanya gadis itu tiba-tiba. Suaranya terdengar agak tidak dewasa, namun memiliki martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk menjaga dari kemarahan dan tidak menyerang tanpa keuntungan, jawab pria tampan itu. Kemarahanmu menunjukkan kultivasimu kurang. Tidak ada yang menawarkan harga atau memberi Anda misi untuk membunuhnya. Membunuh seseorang tanpa itu bertentangan dengan petunjuk Dewa Pembunuh. Setiap orang bisa dibunuh, tetapi nyawa setiap orang juga memiliki nilai. Hanya setelah Anda menentukan nilai itu, Anda dapat membunuh mereka. Itulah esensi pembunuhan yang sebenarnya, kata gadis itu. Ya, pria itu mengangguk dan berhenti berbicara. Meskipun mereka berdua tidak berbicara dengan keras, seluruh jalan hening karena teror. Suara mereka terdengar jelas, dan itu membuat ekspresi semua orang berubah. Gadis itu seperti senior yang mengajar junior, yang terdengar lucu. Orang yang dia beri kuliah terus berkata dia ingin membunuh pria berjubah merah itu. Itu tidak lucu, itu menakutkan. Hahaha. Kalian orang-orang yang memalukan.
Kalian benar-benar berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Anda akan membuat saya tertawa sampai mati. Patung dewa pembunuh Anda dihancurkan oleh Long Chen dan Anda tidak dapat melakukan satu hal pun. Jika dewa pembunuhmu masih hidup, dia mungkin akan membunuhmu sendiri. Tawa pria berjubah merah itu dengan mengejek. Dia memaksa dirinya untuk melakukan ini. Jika dia hanya menerima kata-kata mereka tanpa mengatakan apa-apa, itu berarti mengakui bahwa dia takut. Langkah kaki gadis itu terhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berjubah merah itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mengungkapkan wajahnya, membangkitkan tangisan kaget. Dia tampak baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia memiliki poni yang menutupi dahinya dan dua mata yang sangat cerah. Mereka seperti mata anak kecil dan tampak polos. Saat dia masih terlalu muda, dia cukup cantik untuk membuat orang lain lupa bagaimana caranya bernafas. Yang paling penting adalah udara yang tak terlukiskan di sekitarnya. Sepertinya dia adalah dewa. Meski dia cantik, kecantikan itu mengandung bahaya. Itu adalah perpaduan antara keindahan dan pembantaian, dan menimbulkan perasaan yang sangat bertentangan. Awalnya, namamu tidak ada dalam daftar dewa pembunuh, tapi kamu hanya perlu menambahkan dirimu ke dalamnya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Pada saat itu, pria tampan di belakangnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di samping pria berjubah merah itu. Dia seperti hantu, dan pedang terang muncul di tangannya, menusuk pria berjubah merah itu. Fokus pria berjubah merah itu adalah pada wajah gadis itu, dan dia tertangkap basah. Dia buru-buru mengelak, tapi luka besar masih muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan dipotong menjadi dua. Jika ini adalah pembunuhan tersembunyi, kamu akan kehilangan nyawamu. Bagaimana seorang idiot sepertimu memenuhi syarat untuk mengejek orang lain? Apakah Anda pikir Anda mampu menghujat dewa pembunuh? Cibir pria tampan itu, ketika dia berada di belakang gadis itu. Rasanya dia hanyalah seorang pelayan. Tapi begitu dia bergerak, dia mengejutkan semua orang. Kamu siapa? Sebutkan namamu, teriak pria berjubah merah itu. Manifestasinya muncul di belakangnya, dan dia mengarahkan tombak berwarna darahnya ke pria tampan itu. Pria tampan itu sedikit tersenyum dan mengangkat tangan, memperlihatkan tato di lengannya. Tato itu adalah nomor 1. Astaga, dia Bloodkill 1. Dia adalah pembunuh terkuat dari generasi junior Bloodkill Hall. Dia bukan dari wilayah Suan Timur tetapi wilayah Suan Tengah. Assassin terkuat dari setiap generasi Bloodkill Hall diberi peringkat berdasarkan nomor. Selanjutnya, pembunuh ini harus muda. Begitu mereka berusia lebih dari 50 tahun, jumlah mereka akan dihapus. Adapun Bloodkill 1, meskipun tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, mereka semua tahu bahwa Bloodkill 1 adalah pembunuh terkuat dari setiap generasi Bloodkill Hall. Dia adalah hantu yang tidak pernah dilihat siapapun. Dia diam-diam mengambil nyawa orang tanpa mereka mampu membela. Bahkan jika kamu 10 kali lebih kuat darinya, dia tetap akan membunuhmu. Itulah yang paling menginspirasi teror. Pria pemegang pedang dan wanita berkerudung juga terkejut saat ini. Mereka berdua berdiri. 3 gerakan. Bloodkill 1 mengangkat 3 jari. Dia tiba-tiba mulai memudar. Semua orang terkejut. Gerakan macam apa ini? Di bawah sinar matahari yang cerah, dia tiba-tiba menghilang seperti ini. Mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Segel surga. Kunci bumi. Riak darah. Pria berjubah merah itu tiba-tiba menusukkan tombaknya ke udara, dan ruang berguncang. Gelombang berwarna darah menyebar bersamanya di tengah, membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Namun, saat pertahanannya terbentuk, sebuah pedang muncul dari udara tipis dan menusuk tulang rusuknya. Kamu terlalu lambat, saya sudah di sini. Dan Anda bahkan belum menyelesaikan pertahanan Anda, kata Bloodkill 1 dengan jijik. Pria berjubah merah itu ngeri. Saat kekuatan di pedang Bloodkill 1 hendak meletus, rune darah muncul di sekujur tubuhnya. Ledakan, tubuhnya meledak. Tapi yang mengejutkan, itu bukan tubuh aslinya. Tubuh lain tiba-tiba muncul di kejauhan. Tepat pada saat itu, gambar Bloodkill 1 yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menyerangnya.
Tombak pria berjubah merah meluncurkan serangan yang kuat, dan gambar tombak memenuhi udara, menghalangi mereka. Tapi setelah memblokir dua, ekspresinya berubah. Masing-masing gambar ini tampak seperti yang asli. Dia merasa kematiannya sudah pasti. Tunggu saja. Aku, pria berjubah merah itu tiba-tiba mengaktifkan tombak di tangannya. Itu adalah benda suci. Dan dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, pada saat itu, cahaya dingin menembus ruang terlarang yang dia ciptakan di sekelilingnya. Kepalanya terjepit tangan kecil. Bab 1509. Mengerikan orang lain. Cahaya dingin menyala. Dan pada saat itu, dunia berguncang. Tombak pria berjubah merah itu melepaskan cahaya surgawi, tetapi terpotong oleh cahaya dingin. Pria berjubah merah, yang hendak menerobos ruang, tiba-tiba kepalanya meninggalkan tubuhnya. Kepalanya ditangkap oleh tangan kecil. Di udara, gadis itu dengan tenang berdiri di sana dengan kepala di genggamannya. Ekspresinya tenang seolah-olah apa yang dia pegang adalah sesuatu yang sangat kecil. Tapi semua orang, termasuk dua Empirean lainnya, terkejut. Gadis ini benar-benar menakutkan. Mereka bahkan belum melihat apa yang telah dia lakukan untuk memenggal kepala pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah itu memandangi tubuhnya yang jatuh ke tanah. Dia berteriak ketakutan. "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Kepalanya tersangkut di tangan gadis itu. Meskipun tahu surgawi masih melindunginya, mencegahnya dari kematian, tidak mungkin dia bisa menolak jika gadis itu mencoba membunuhnya. Dalam menghadapi kematian, dia takut. Dalam ketakutannya, dia memohon belas kasihan. Gadis itu mengabaikannya. Dia berkata kepada Bloodkill 1, "Dengan kekuatanmu, bahkan jika itu bukan pembunuhan, kamu memiliki peluang 30% untuk membunuhnya. Tapi Anda terlalu percaya diri dan memberinya kesempatan untuk pergi. Anda telah melanggar ajaran Dewa Pembunuh. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan." Hati semua orang bergetar saat mereka melihat Bloodkill 1 yang menakutkan. Ekspresi Bloodkill 1 serius saat dia mengangguk. Dia tiba-tiba mengeluarkan belati berwarna darah. Belati itu memiliki duri yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Selanjutnya, ada cahaya biru yang datang dari duri. Itu pasti diracuni. Yang mengejutkan, Bloodkill 1 menikam dadanya sendiri dengan belati. Ketika dia menariknya keluar, darah menyembur. Duri semua membuat dagingnya tersangkut di dalamnya. Itu seperti seekor binatang buas telah mengambil gigitan besar dari tubuhnya. Dia kemudian menikam dirinya lagi 2 kali. Total 3 kali. Meninggalkan lubang besar dan mengerikan di tubuhnya. Wajahnya dipelintir kesakitan. Semua orang terkejut. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, Bloodkill 1 telah melukai pria berjubah merah dalam satu gerakan. Menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tapi kenapa dia harus memutilasi dirinya sendiri hanya karena satu kalimat dari gadis itu? Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda. Tidak peduli seberapa kuat Anda harus mengingat status Anda. Anda adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak bisa membuat kesalahan. Kecuali jika suatu hari nanti kau melampaui Dewa Pembunuh, kau tidak bisa mengkhianati ajaran Dewa Pembunuh. Dipahami, gadis itu tidak memiliki sedikit pun emosi di wajahnya yang lembut maupun suaranya. Ya, Bloodkill 1 mengangguk, tetapi wajahnya gemetar karena rasa sakit yang dia alami. Jelas, belati itu tidak biasa. Tolong, selamatkan aku. Saya tahu saya salah. Saya, pria berjubah merah itu memohon belas kasihan. Dia sekarang menyadari betapa ganasnya kelompok orang ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan bahwa dia pernah memprovokasi mereka. Gadis itu melemparkan kepalanya ke Bloodkill 1. Bloodkill 1 mengeluarkan kail, menusuknya melalui rahang pria berjubah merah dan keluar dari hidungnya, menutup mulutnya. Dia tidak bisa lagi menangis, dan rasa sakit membuat matanya melotot. Adegan ini membuat semua orang merinding. Meskipun mereka tidak mengalami hal yang sama, hanya dengan melihatnya saja sudah tidak tertahankan. Bloodkill Hall sangat kejam. Mereka tidak hanya kejam terhadap orang lain, tetapi mereka juga kejam terhadap bangsanya sendiri. Meski sudah siang dan matahari masih tinggi di langit, semua orang menggigil. "Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu,"
Setiap nyawa memiliki nilai, dan Bloodkill Hall tidak pernah menyia-nyiakan nyawa. Tunggu saja sekte Anda membayar tebusan untuk Anda, kata Bloodkill 1 dengan dingin. Dia kemudian melemparkan kepala ke salah satu orang di belakangnya. Mereka sudah lama mengumpulkan tubuh tanpa kepala pria berjubah merah itu, serta tombaknya. Tombak ini adalah benda suci, tetapi Bloodkill 1 tidak dirugikan saat dia bertarung melawannya. Tapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa benda suci ini bahkan tidak mencoba melarikan diri. Itu hanya dengan patuh membiarkan dirinya dibawa. Gadis itu perlahan mulai berjalan menyusuri jalan sekali lagi. Tidak ada fluktuasi yang datang dari tubuhnya. Dan dia seperti gadis biasa. Dia tampak lucu dan menyenangkan. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahwa gadis yang tampaknya tidak bersalah ini sebenarnya sangat menakutkan. Bloodkill 1 sangat kuat sehingga dia telah melukai pria berjubah merah dalam satu gerakan dan memaksanya dalam kesulitan dalam 3 gerakan. Memaksanya untuk melarikan diri. Adapun gadis itu, dia bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang pernah melihat apa yang telah dia lakukan. Tapi entah bagaimana, dia telah menghancurkan segel yang dibuat benda suci untuk memotong kepala pria berjubah merah itu. Dia kemudian membuat Bloodkill 1 menghukum dirinya sendiri atas kegagalannya. Gadis itu berjalan sekali lagi, dengan Bloodkill 1 di belakangnya dan yang lainnya di belakangnya. Mereka memegang kepala dan tubuh pria berjubah merah itu, dengan patuh mengikuti tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang berani membuat suara di seluruh kota Suan Timur. Mereka hanya menyaksikan saat mereka maju. Itu pemandangan yang aneh. Terakhir kali, Long Chen berjalan di sepanjang jalan ini, benar-benar mendominasi dan tak terhentikan. Dan sekarang, gadis itu juga berjalan di jalan yang sama. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Keduanya sangat mengejutkan dan menakjubkan. Hanya setelah gadis itu mencapai ujung jalan dan secara bertahap menghilang dari pandangan mereka, semua orang merasakan batu jatuh dari hati mereka. Pembunuh yang menakutkan ini bisa mengambil nyawa seseorang kapan saja. Bahkan Empirins tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Pria pembawa pedang dan wanita berkerudung itu sama-sama merasa kedinginan. Sekarang, di generasi junior wilayah Suan Timur, orang yang paling terkenal adalah Long Chen. Jika ada yang mengalahkannya, mereka pasti akan menjadi orang nomor 1 di wilayah Suan Timur. Semua orang ini datang ke sini bukan karena mereka memiliki permusuhan dengan Long Chen, tetapi untuk gelar itu. Namun, pikiran ini terpesona oleh apa yang baru saja mereka lihat. Bloodkill 1 menyerang secepat kilat dan sesingkat angin. Dia tidak tersentuh, dan itu dalam pertempuran terbuka. Jika itu pembunuhan, siapa yang bisa memblokirnya? Lebih jauh lagi, gadis itu bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak dapat melihatnya bergerak, dan bahkan transportasi benda suci telah diputuskan secara paksa olehnya. Harus diketahui bahwa mereka adalah orang-orang Empyrean, dan benda-benda suci mereka telah diberikan persembahan selama beberapa generasi. Dengan basis kultivasi mereka, Empirins tidak dapat menggunakan benda-benda suci. Jadi tujuan utama memiliki benda suci adalah untuk pamer. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat melepaskan kekuatan surgawi benda suci, ketika mereka menghadapi bahaya, mereka dapat meminta benda suci untuk membawa mereka pergi. Itu membuat benda suci menjadi jimat penyelamat jiwa. Itu juga mengapa mereka berani keluar seperti ini. Namun, gadis itu telah memutuskan transportasi benda suci, yang membuat hati mereka dingin. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya dan tidak bisa lari darinya, maka Anda akan hancur. Long Chen adalah seseorang yang akan dibunuh oleh Bloodkill Hall. Sisanya Anda harus kembali kemanapun Anda berasal. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Long Chen. Suara gadis itu melayang dari kejauhan, menyebabkan ekspresi semua ahli di kota menjadi tidak sedap dipandang. Namun, tidak ada yang berani membalas, termasuk kedua orang Empyrean itu. Apalagi gadis yang menakutkan itu. Hanya Bloodkill 1 yang bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Bahkan jika mereka berdua adalah Empyrean, ada perbedaan besar di antara mereka. Hati Zheng Wenlong agak berat. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang Bloodkill Hall, tetapi Sekte Huayun mengetahui banyak rahasia mereka.
Itu karena mereka berdua memiliki beberapa kerjasama bisnis. Haruskah kita memperingatkan Long Chen? Menyelidiki tetua di samping Zheng Wenlong. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. The Bloodkill Hall dan Long Chen adalah klien kami. Kita tidak bisa mengkhianati aturan. Kita bisa melakukan peringatan yang tidak jelas, kata yang lebih tua. Zheng Wenlong menatapnya dengan tajam. Apa yang dilakukan pria? Para dewa melihatnya. Dewa tidak bisa diakali. Penatua itu gemetar dan dia buru-buru meminta maaf. Pemikiran seperti ini adalah semacam penghujatan terhadap dewa kekayaan. Jangan khawatir tentang itu. Dewa telah mengatur segalanya. Kekhawatiran kita tidak berguna. Yang perlu kita lakukan adalah dengan tenang melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dan pergi ke arah yang dipimpin dewa kekayaan kepada kita, kata Zheng Wenlong. Dia tahu Penatua memiliki niat baik. Tetapi ada beberapa hal yang terlalu jauh untuk dilakukan. Itulah iman, di luar kota Suan Timur. Di tengah medan perang lama. Gadis itu berdiri di sana dengan mata tertutup, tampak seperti sedang merasakan sesuatu. Mulutnya sedikit melengkung. Itu mungkin senyuman. Bloodkill satu dan pembunuh lainnya berdiri di kejauhan. Mereka tidak berani mengganggunya. Mereka juga merasakan sisa aura di medan perang ini. Mereka merasakan kemauan yang kuat dan aura mengamuk yang menggantung di udara. Gadis itu berdiri di tengah medan perang selama sehari semalam penuh. Keesokan harinya, ketika matahari perlahan terbit di cakrawala, dia akhirnya membuka matanya. Melihat matahari terbit, dia tersenyum tipis. Kamu akan selalu menjadi kamu. Tidak peduli apa yang Anda alami. Anda selalu begitu hangat. Mungkin di seluruh dunia ini, kamu adalah satu-satunya hal yang tidak akan berubah. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba beralih ke Bloodkill satu dan yang lainnya. Kami akan kembali. Tapi bagaimana dengan Long Chen? Tanya Bloodkill satu, tertegun. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia saat ini bukan tandinganku. Dan membunuhnya tidak ada artinya. Saya akan menunggu dia mengambil langkah selanjutnya sebelum membunuhnya. Tidak perlu kamu. Aku juga bisa. Oh, ekspresi gadis itu tenggelam sedikit. Jika Anda keberatan dengan keputusan saya, Anda dapat membunuh saya dengan senjata Anda kapan saja. Aku tidak akan berani, teriak Bloodkill satu buru-buru. Karena kamu tidak berani, maka kamu harus mendengarkan perintahku. Jangan khawatir, Long Chen mungkin dibunuh oleh orang lain dan kami tidak akan bisa menghapus penghinaan kami. Dewa pembunuh sudah lama mengatur segalanya. Dia sudah memberiku ramalannya. Dia telah memerintahkan untuk menunggu sampai Long Chen paling menyilaukan untuk membunuhnya, kata gadis itu. Dewa pembunuh hebat. Tolong maafkan kebodohan murid ini. Bloodkill satu buru-buru membungkuk ke arah langit dalam doa. Ayo pergi. Gadis itu membawa mereka pergi. Tepat sebelum pergi, dia melihat ke medan perang. Bab 1510. Jatuh ke dalam jebakan. Aliansi keluarga kuno terdiri dari semua keluarga kuno yang kuat. Warisan mereka terbentang hingga ke zaman kuno. Setelah pertempuran di era abadi, mayoritas keluarga kuat pada saat itu dihancurkan, dan hanya sebagian kecil yang selamat. Kemudian setelah mengalami era kegelapan berturut-turut, keluarga kuno menurun dan dipangkas oleh aliran waktu. Setelah era kegelapan terakhir, benua surga bela diri dipenuhi dengan perselisihan dan konflik internal. Pertarungan antara jalan benar dan rusak secara khusus tumbuh menjadi intensitas yang lebih besar. Api pertempuran menyebar ke seluruh benua. Keluarga kuno yang berada di ambang kehancuran akhirnya bersatu, membentuk aliansi keluarga kuno untuk bersama-sama menghadapi musuh mereka. Musuh-musuh ini bukanlah orang-orang yang telah mereka sakiti. Musuh-musuh ini adalah orang-orang yang tamak akan fondasi yang kuat dan kekayaan keluarga kuno. Apapun yang berasal dari zaman kuno harus memiliki asal-usul yang kuat. Beberapa warisan kuno atau buku tebal rahasia sudah cukup membuat siapapun iri. Jika keluarga kuno ini tidak bersatu, baik jalan korup maupun jalan benar akan menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Setelah aliansi keluarga kuno terbentuk, mereka mulai bertarung di sepanjang jalan yang benar melawan jalan yang rusak. Itu karena sebelum mereka membentuk aliansi mereka, jalur koruplah yang telah meluncurkan beberapa serangan diam-diam terhadap mereka, merampas kekayaan mereka serta seni rahasia mereka.
Itu karena jalur korup adalah pelanggar utama sehingga mereka akhirnya menanam benih kebencian. Meskipun aliansi keluarga kuno tidak dapat dihitung sebagai anggota dari jalan yang benar, mereka akan selalu berdiri di sisi mereka segera setelah berdiri melawan jalan yang rusak. Berkat jalan yang benar dan aliansi keluarga kuno yang bergandengan tangan, jalan rusak, yang telah tumbuh dalam kekuasaan, akhirnya ditekan lagi. Mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan diam-diam meningkatkan kekuatan mereka. Setelah aliansi keluarga kuno terbentuk, keluarga kuno akhirnya memiliki keamanan dan mulai berkembang pesat. Lagi pula, meskipun mereka telah menurun, mereka memiliki fondasi dan warisan yang kuat. Hanya saja mereka tidak mengungkapkannya karena takut menggambar pembunuh. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun berkembang, keluarga kuno semakin kuat. Sekarang beberapa keluarga yang kuat akhirnya terungkap. Keluarga Sa adalah salah satunya. Dulu ketika aliansi keluarga kuno pertama kali dibentuk, mereka adalah keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Namun, dalam beberapa abad terakhir, efek dari fondasi mereka yang kuat mulai terlihat. Mereka benar-benar memiliki benda suci yang menjaga keberuntungan karma mereka. Saat itu mereka sangat lemah dan fokus sepenuhnya untuk tumbuh tanpa disadari. Begitu mereka cukup kuat untuk tidak takut, mereka mulai menunjukkan kekuatan mereka. Semua kekuatan yang pernah menyinggung keluarga Sa harus membayar harga yang menyedihkan. Bahkan 5 keluarga kuno dihancurkan oleh mereka. Kelima keluarga kuno itu pernah menindas dan menekan keluarga Sa. Tapi sekarang keluarga Sa telah berkembang hingga menjadi salah satu dari 3 keluarga kuno teratas di wilayah Xuan Timur. 2 lainnya mapan sebagai kekuatan teratas. Tetapi kebangkitan keluarga Sa merusak dewan asli mereka. Sekarang menjadi kebuntuan 3 arah. Bisa dilihat betapa kuatnya keluarga Sa telah tumbuh. Membangkitkan seorang Empirean dalam bentuk Sa Guangyan khususnya telah membuat kebangkitan keluarga Sa menjadi batu. Mereka telah bersiap untuk mengguncang wilayah Xuan Timur. Sayangnya, Sa Guangyan, yang seharusnya naik ke kejayaan, baru saja melepaskan sedikit cahaya sebelum dia dipukul jatuh dari surga. Pemukulan ini membuat keluarga Sa tercengang. Pemukulan ini diberikan kepada mereka oleh Long Chen di dunia roh. Itu adalah pukulan yang sangat kuat sehingga keluarga Sa melihat bintang. Jenius tak tertandingi mereka Sa Guangyan telah dikalahkan. Dan sangat menyedihkan pada saat itu. Tidak hanya dia kalah dari Long Chen, tetapi Leng Yuyan juga telah memotong salah satu lengannya. Itu praktis merupakan penghinaan bagi seluruh keluarga Sa. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen telah muncul di kota Xuan Timur, tuan keluarga Sa langsung pergi bersama Sa Guangyan dan benda suci mereka untuk membunuh Long Chen, menghapus penghinaan mereka. Namun, rencana itu juga telah dirusak oleh Long Chen. 3 Empirean masih dikalahkan secara menyedihkan. Dan jika bukan karena kesengsaraan surgawi yang mengunci Long Chen pada akhirnya, mereka bertiga pasti akan terbunuh. Yang paling menyedihkan dari semuanya, bahkan ketika 3 ahli pada tingkat yang sama dengan tuan keluarga mereka telah bergandengan tangan dengan benda-benda surgawi untuk menyegel Long Chen, dia masih lolos. Tamparan di wajah itu terlalu keras. Keluarga Sa terletak di sebuah kota kuno di wilayah Xuan Timur. Sekitarnya dipenuhi dengan pegunungan yang naik dan turun. Dan segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil adalah wilayah keluarga Sa. Pada hari ini, seseorang muncul di dalam pegunungan dan diam-diam mendekati kota. Itu adalah Long Chen. Long Chen memiliki 2 target. Salah satunya adalah Peng Wansheng dan yang lainnya adalah Sa Guangyan. Tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, dia memilih Sa Guangyan. Itu karena keluarga Sa terletak di daerah yang agak terpencil. Tidak ada kekuatan kuat di dekatnya yang bisa memperkuat mereka. Semua keluarga kuno memiliki wilayah mereka sendiri. Adapun ras kuno, karena tidak suka bercampur dengan ras manusia, mereka berkumpul di wilayahnya sendiri, jauh dari mereka. Keluarga Sa harus kaya dan bukan hanya uang. Mata air surgawi surga dan bumi mereka harus mengandung sejumlah besar keberuntungan karma, atau mereka tidak akan mampu memunculkan seorang Empirean. Namun, ketika dia semakin dekat ke gerbang kota keluarga Sa, Long Chen tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan. Ada yang salah. Hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Dia melihat bahwa keluarga Sa sibuk dengan orang-orang yang datang dan pergi seperti semuanya normal.
Itu karena sangat alami sehingga dia merasa ada yang tidak beres. Selama periode ini, dia telah membalas dendam pada banyak kekuatan, dan mereka semua mengunci pintu karena takut akan kedatangannya. Agar keluarga Sa bersikap normal berarti ada sesuatu yang salah. Semakin lama dia mengamati mereka, semakin dia merasa tidak nyaman. Long Chen, pergi. Kami terjebak dalam penyergapan. Saya merasakan aura dari beberapa benda suci. Peringatan Evilemun saat Long Chen ragu apakah dia harus maju atau mundur. Mendengar itu, Long Chen tidak ragu lagi dan dengan cepat mundur. Hahaha, karena kamu sudah datang. Jangan berpikir untuk pergi. Tawa menggelegar terdengar, dan cahaya surgawi meledak di langit. Tembakan cahaya keemasan ke arah Long Chen. Bahkan tanpa memikirkannya, Long Chen menebas Evilemun. Cahaya hitam datang dari Evilemun, dan ketika kedua lampu itu bertabrakan, ledakan kuat menghempaskan Long Chen kembali. Lengannya kesemutan. Long Chen, akhirnya aku menangkapmu. Kali ini, aku akan memastikan untuk membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan. Suara dingin terdengar. Qi Yunao, cahaya keemasan memudar, dan Long Chen akhirnya berhasil melihat siapa yang menyerangnya. Ketika Long Chen melihat lawannya, hatinya sedikit tenggelam. Itu adalah Qi Yunao dari Sekte Sihir Penekan Surga. Wajahnya dipenuhi kebencian dan dendam, dan dia memegang tongkat pemakan jiwa emas Valet. Long Chen, kamu benar-benar berani menyerang Piltover. Sekarang mari kita lihat kemana Anda bisa lari. Wakil Kepala Istana Pil Valley berbicara. Suaranya menyala dengan niat membunuh. Hahaha, Long Chen, karena kamu datang ke keluarga Saku sebagai tamu, aku harus memperlakukanmu dengan keramahan yang tepat. Saya merasa tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada seseorang yang akan mati dengan sangat menyedihkan. Long Chen mengenali tetua yang baru saja berbicara. Dia adalah tetua yang datang bersama Sa Guangyan ke kota Suan Timur. Dia adalah kepala keluarga Sa. Sa Guangyan berdiri di sampingnya, tersenyum jahat pada Long Chen. Long Chen, bahkan jika kamu menumbuhkan sayap, kamu tidak akan bisa kabur. Apa yang menurut Long Chen mengejutkan adalah bahwa Peng Wansheng juga hadir, serta sesepuh dari masa itu. Ye Qingguang dan tuannya juga ada di sini. Keduanya hanya menatap Long Chen dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin itu karena semua yang mereka katakan sudah dikatakan oleh yang lain. Jadi mereka hanya memilih untuk tutup mulut. Selain mereka, 5 tetua lainnya melayang di udara, memandangnya seperti mangsa. Sepertinya kamu sudah lama menunggu. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Wajahnya tenang, tetapi gelombang besar mengamuk di hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana mereka tahu dia akan menyerang keluarga Sa. Dia tidak memberi tahu siapapun setelah dia memutuskan untuk menyerang keluarga Sa. Tidak ada yang tahu. Ada banyak target yang bisa dia serang. Selanjutnya, dia baru saja menyerang Piltover. Mempertimbangkan ombak besar, orang seharusnya berasumsi dia akan bersembunyi sampai semuanya mereda. Bahkan jika orang dapat menebak dengan benar bahwa dia akan berani menghadapi bahaya ini, bagaimana mereka bisa menebak targetnya adalah keluarga Sa dari semua hal? Bahkan jika seseorang menduga dia akan menyerang keluarga Sa, bagaimana mereka bisa begitu yakin? Tidak mungkin ada begitu banyak ahli di sini secara kebetulan. Mereka jelas telah sepenuhnya siap dan yakin bahwa dia akan menyerang keluarga Sa. Bahkan Peng Wansheng dan sesepuhnya telah datang. Itu membuktikan tanpa keraguan bahwa mereka tahu dia akan menyerang keluarga Sa. Itulah yang paling mengejutkan Long Chen. Namun, dia tidak menunjukkan keterkejutan itu. Kepala keluarga Sa tertawa. Haha, Long Chen, aku terkesan kamu bisa tetap tenang menghadapi kematian. Nyali Anda cukup besar. Siapa yang mengira Anda akan menyerang keluarga Sa saya dalam situasi seperti ini? Jika bukan untuk batuk, tidak perlu banyak bicara. Long Chen, apakah Anda akan ikut dengan kami dengan sukarela? Atau apakah kami perlu menggunakan kekerasan? Menuntut wakil kepala istana, memotong kata-katanya. Long Chen menyipitkan matanya. Kepala keluarga Sa hendak mengungkap petunjuk. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Jika bukan karena dukungan dari beberapa seni pengintip surga, kamu tidak akan pernah membayangkan hal seperti itu, kan? Sentuhan kejutan muncul di wajah semua orang. Long Chen mengepalkan tinjunya.
Musuh lain sedang mencari kematian. Bab 1511. Diagram Surgawi Brahma. Perhitungan yang tepat seperti itu mungkin adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Heavenly Fate Island. Tapi Long Chen tidak bisa memastikan bahwa itu adalah mereka. Jadi dia hanya meramal. Namun, keterkejutan mereka adalah jawabannya. Saat itu, Xuan Jizi telah menemukan masalah untuk Long Chen beberapa kali dengan caranya yang tercela. Pada akhirnya, dia dan Pil Fairy telah membunuh Xuan Jizi di Pil Valley. Karena Xuan Jizi telah ditinggalkan oleh Heavenly Fate Island, Long Chen tidak menemukan masalah apapun untuk Heavenly Fate Island. Begitu Xuan Jizi meninggal, Long Chen telah melepaskan masalah itu. Tapi sementara dia tidak mencari masalah untuk Pulau Takdir Surgawi, Pulau Takdir Surgawi akhirnya membantu skema musuh Long Chen melawannya. Sekarang Long Chen sangat marah. Baik, jika mereka ingin bermain, dia akan bermain. Melihat para ahli di langit, Long Chen dipenuhi dengan niat bertarung. Evi Lemun ada di bahunya. Long Chen, aku menyarankanmu untuk pergi diam-diam bersamaku kembali ke Pil Valley. Tuan Lembah akan berurusan dengan Anda. Itulah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup, kata wakil kepala istana Flame Divine Palace. Hahaha, Long Chen tertawa. Jika saya pergi diam-diam, saya tidak akan menjadi Long Chen. Karena saya berani menghancurkan Pil Tower Anda, saya tidak pernah berniat untuk kembali. Lembah Pil Anda mungkin ingin menganggap diri Anda sebagai penegak keadilan di dunia ini. Sementara Anda benar-benar menggunakan cara tercela dan memonopoli pil obat untuk mengendalikan dunia. Anda bertindak netral, sementara Anda diam-diam merentangkan tangan Anda ke seluruh benua, menyebarkan kekacauan dengan maksud untuk mengendalikan semua orang. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang tahu bahwa Andalah yang diam-diam menghancurkan Sekte Xuantian Dao. Long Chen mendapati dirinya semakin membenci Pil Valley. Sejak awal, dia curiga bahwa kehancuran Sekte Dao Xuantian terkait dengan Pil Valley. Bahkan jika mereka tidak menyerang secara pribadi, mereka pasti menjadi bagian dari plot. Kalau tidak, siapa yang berani menghancurkan sekte tertinggi dengan begitu berani? Kemudian Li Tianxuan mengiriminya pesan melalui Sekte Huayun yang telah mengkonfirmasi tebakannya. Long Chen, jangan bicara omong kosong. Penghancuran Sekte Xuantian Dao dilakukan melalui jalur korup. Itu adalah bagian dari konflik antara jalan benar dan rusak. Namun, Anda mengamuk dan salah melepaskan amarah Anda pada Sekte Sihir Penekan Surga. Anda telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda masih berani memfitnah orang lain. Teriak wakil kepala istana, persetan dengan ibumu, hantu tua. Apakah Anda berani bersumpah ke surga bahwa Anda tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap Sekte Dao Xuantian? Mengutuk Long Chen, suaranya berdering seperti guntur di udara. Untuk apa aku membuang-buang waktu meyakinkan seseorang untuk mati? Betapa kekanak-kanakan, dengus wakil kepala istana. Orang munafik yang sok suci adalah yang paling penuh kebencian. Anda bersekongkol melawan orang lain dalam kegelapan dan kemudian berpura-pura marah saat mereka membalas dendam di tempat terbuka. Karena kamu ingin membunuhku, maka datang saja. Saya berjanji untuk menarik beberapa dari Anda hantu tua bersama saya. Long Chen menunjuk Evi Lemun pada mereka, dan keinginan yang tak terbendung melonjak bersama dengan niat membunuh yang mengerikan. Long Chen, kamu menghancurkan Sekte Sihir Penekan Surgaku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Qi Yunao adalah orang pertama yang mengisi daya. Staf pemakan jiwa emas Valet melepaskan kekuatan surgawi, dan dia menggunakannya sebagai tombak, menusuknya ke Long Chen. Mempertimbangkan kebenciannya terhadapnya, Qi Yunao segera meluncurkan pukulan pembunuhan tertajamnya. Jumlah mereka terlalu banyak, kita harus lari, kata Evi Lemun. Ki hitam mengalir keluar darinya, mengembun menjadi gambar pedang besar. Ledakan, tabrakan benda-benda suci mengguncang langit dan bumi. Kekuatan surgawi memenuhi dunia, dan cahaya yang menyilaukan tenggelam dari matahari. Setelah memblokir serangan, cahaya hitam keluar dari Evi Lemun dan menyelimuti Long Chen. Itu melesat ke langit, ingin membawa Long Chen pergi. Mau lari sekarang, berhenti bermimpi. Tiba-tiba, wakil kepala istana mengeluarkan sebuah diagram. Dunia bergeser. Bintang tak berujung memenuhi langit dan bumi, benar-benar menyegel ruang ini. Diagram Dewa Brahma,
Kemarahan muncul di mata Long Chen. Diagram itu adalah benda suci Pilvali. Diagram Dewa Brahma adalah harta yang tak ternilai. Dan informasi tentang itu terbatas pada legenda. Praktis. Tidak ada seorang pun di era saat ini yang pernah melihatnya. Itu benar-benar menyegel ruang ini di dunia diagram itu sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Sekarang kami dalam masalah. Diagram itu memiliki kehendak dewa. Itu adalah benda suci sejati. Dan setelah dipelihara oleh energi keyakinan yang tak ada habisnya, itu sangat kuat. Meskipun orang ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, saat ini saya terlalu lemah untuk membuka segelnya, kata Evilemun. Suaranya mengandung sedikit kejengkelan. Long Chen mengutuk di dalam. Jebakan ini benar-benar dipasang dengan baik, karena semua kartu truf Long Chen telah dihitung. Jelas, wakil kepala istana telah mengeluarkan kitab suci Brahma khusus untuk menangani Evilemun. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Kitab suci Brahma bahkan lebih kuat daripada menara Suantian Sekte Suantian Dao Anda. Anda pasti sudah mati. Jadi mengapa repot-repot berjuang? Teriak wakil kepala istana. Tentu saja itu lebih kuat dari menara Suantian. Atau bagaimana menara Suantian bisa dipaksa melarikan diri ke ruang kacau antar dunia? Cibir Long Chen. Ketika Long Chen mengatakan ini, ekspresi wakil kepala istana berkedut, tetapi dengan cepat kembali normal. Long Chen, jangan repot-repot mencoba membuatku marah. Saya tidak akan berdalih dengan seseorang yang akan mati. Long Chen mengutuk lagi. Bahkan sekarang, ketika dia dipaksa masuk ke dalam perangkap kematian yang pasti ini, wakil ketua istana menolak untuk mengakui apapun. Meskipun Li Tianxuan mengatakan bahwa Pilvali telah berpartisipasi, Long Chen tidak mengetahui detailnya. Tapi paling tidak, tes kecil ini mengungkapkan betapa menakutkannya kitab suci Brahma. Itulah yang memaksa menara Suantian melarikan diri ke ruang yang kacau. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri? Tanya Long Chen. Satu-satunya kesempatanmu adalah menangkap orang itu dan menggunakan nyawanya sebagai sandera. Kalau tidak, bahkan jika kamu membunuhnya, ruang ini telah terbentuk. Dan itu tidak akan membiarkan kita keluar bahkan jika dia mati. Kata Evilemun sedikit tak berdaya. Long Chen, serahkan hidupmu. Tiba-tiba, cahaya surgawi menyala. Qi Yunao menyerang sekali lagi dengan Valet Gold Soul Devouring Staff. Kenapa kamu tidak mengacau? Pisahkan surga 5. Cincin surgawi Long Chen melonjak di belakangnya. Gambar pedang hitam besar menebas. 5 bintang muncul di mata Long Chen. Dan sisik naga hijau menutupi tubuhnya. Long Chen melepaskan semua kekuatannya. Sebelumnya, Long Chen terpaksa perlahan meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Pertama, dia akan mengaktifkan cincin surgawi, lalu armor pertempuran bintang 5, dan kemudian armor pertempuran naga hijau. Itu bukan untuk pamer, tetapi jika dia tidak memiliki proses pemanasan ini, meningkatkan kekuatannya secara instan ke puncak akan menjadi beban besar bagi tubuhnya. Namun sekarang, setelah mencapai transformasi bintang ke-8, tubuhnya telah menguat hingga dia tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, ekspresi bengkok Qi Yunao membuat marah Long Chen. Qi Yunao bertindak seolah-olah dia adalah korban ketika dia menjadi salah satu faktor utama yang menghancurkan Sekte Suantian Dao. Meskipun Li Tianxuan masih hidup, dia menolak untuk keluar. Sesuatu pasti telah terjadi pada menara Suantian. Atau dia akan menjadi orang pertama yang keluar dan membela Long Chen. Penampilan Qi Yunao benar-benar membuat marah Long Chen. Dia ingin membunuhnya sekarang. Gambar pedang besar berisi kehendak yang tak terhentikan saat menebas. Kekuatan besar itu mengejutkan Qi Yunao, dan dia buru-buru beralih ke pertahanan. Namun, dia masih dikirim terbang. Separuh tubuhnya meledak, dan dia hampir mati. Itu mengejutkan semua orang. Tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka juga merasa bahwa Qi Yunao benar-benar bodoh. Dia adalah orang pertama yang menyerang Long Chen dengan tubuh fisiknya yang lemah. Mungkin Qi Yunao sangat ingin membunuh Long Chen, atau mungkin dia merasa bahwa Long Chen adalah kura-kura yang terperangkap dalam toples, tidak dapat menolak. Namun, dia lupa bahwa Long Chen bukanlah kura-kura. Dia adalah seekor naga, naga yang mengamuk. Siapapun yang mendekat akan mempertaruhkan nyawanya. Mati. Setelah hampir membunuh Qi Yunao, Long Chen menyerang lagi.
Long Chen, jangan terlalu sombong. Pakar lainnya segera mengaktifkan senjata mereka, menyerang Long Chen. Long Chen terpesona oleh kekuatan gabungan mereka. Dia batuk darah. Di depan banyak ahli ini, dia kalah. Bunuh dia. Seorang penatua mengangkat pedangnya. Dia menyerang Long Chen. Pedangnya melepaskan cahaya surgawi. Jika kamu ingin membunuhku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Long Chen mencibir dan menebas Evil Moon. Suara ledakan mengguncang telinga semua orang saat sesepuh itu terhempas. Dia bukan tandingan Long Chen dalam hal kekuatan. Jika dia tidak memiliki benda suci untuk memblokir sebagian dari kekuatan Long Chen, dia akan terbunuh. Dia batuk darah, kaget. Kejutan itu dengan cepat berubah menjadi niat membunuh. Orang seperti itu pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Long Chen baru saja mengirim yang pertama terbang ketika yang lain menghempaskannya lagi. Dia batuk darah. Tetapi pada saat itu, dia membentuk beberapa segel tangan yang cepat. Penghancuran naga ganda, naga api emas dan naga petir 5 warna meraung, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 1512, semua kartu Tram abis. Lei Long dan Huo Long meraung. Suara mereka menggetarkan telinga semua orang. Saat mereka muncul, semua ekspresi para ahli berubah. Petir kesengsaraan 5 warna. Surga membakar api. Mereka semua adalah pakar top yang berpengalaman. Saat mereka mengenali asal-usul naga petir dan naga api, mereka buru-buru beralih dari serangan ke pertahanan. Ledakan. Lei Long dan Huo Long menabrak mereka dan tiba-tiba meledak. Kekuatan besar mereka menghancurkan semua ahli itu. Mereka semua terkejut, bahkan dengan benda suci yang melindungi mereka. Mereka merasakan darah mereka bergolak di dalam tubuh mereka. Jika mereka tidak memiliki benda suci, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulit, jika bukan nyawa mereka. Sa Guangyan, Peng Wansheng, Ye Qingguang, awas. Long Chen ingin membunuhmu. Salah satu ahli tiba-tiba menjerit kaget. Di langit yang penuh dengan rune yang meledak, satu sosok menggunakan mereka sebagai penutup untuk mendekati mereka bertiga. Long Chen, menurutmu apakah kita mudah diganggu? Mati. Sa Guangyan dan Peng Wansheng mencibir, sementara Ye Qingguang meraung dengan marah. Mereka bertiga mengulurkan tangan, dan 3 benda suci yang tadinya ada di tangan orang lain tiba-tiba muncul di genggaman mereka. Dengan 3 benda surgawi dan manifestasi kekacauan primal mereka melonjak, mereka menyerang Long Chen. Mati, ledakan, kekuatan penuh dari 3 Empyrean meletus. Begitu serangan mereka hendak menabrak Long Chen, suara ledakan terdengar di kejauhan. Seseorang batuk darah dan terbang kembali, mengejutkan semua orang. Wakil Kepala Istana, yang batuk darah adalah Wakil Kepala Istana Api Surgawi. Salah satu lengannya telah dipotong. Tepat pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Long Chen yang diserang oleh Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang tidak lebih dari klon api. Itu tipuan. Baru sekarang semua orang bereaksi. Target Long Chen bukanlah para Empyrean tetapi wakil kepala istana. Wakil kepala istana sibuk menjaga ruang ini. Dan dia tidak memiliki benda suci lain untuk melindungi dirinya sendiri. Lindungi wakil kepala istana. Mereka percaya bahwa jika wakil kepala istana dibunuh, kitab suci Brahma tidak akan lagi dapat menahan Long Chen. Kemudian seluruh usaha mereka akan berakhir dengan kegagalan. Saat mereka bereaksi, gambar pedang besar muncul. Menebas dengan niat membunuh tanpa batas. Membagi surga 5, wakil kepala istana pucat. Jika serangan ini menyerangnya, dia akan berubah menjadi debu. Long Chen terlalu cepat dan tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Wakil kepala istana buru-buru melambaikan tangannya, dan riak muncul di angkasa. Dunia ini berguncang saat penghalang besar muncul di sekelilingnya. Ini adalah pertahanan yang diciptakan oleh kitab suci Brahma. Penghalang inilah yang juga menyelamatkan hidupnya dari serangan pertama Long Chen. Namun, penghalang ini langsung hancur saat serangan mengerikan Long Chen menghantamnya. Gambar pedang menghantam wakil kepala istana, menyebabkan dia batuk darah dengan liar. Tubuhnya hampir meledak, dan dia pingsan. Long Chen senang dan buru-buru melesat ke depan, meraih lehernya. Tampaknya wakil kepala istana tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan diagram surgawi Brahma dan hanya mampu menangkap orang di dalam ruang ini. Jika dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya,
dia akan menjadi penguasa mutlak ruang ini, mampu membunuh siapapun hanya dengan satu pikiran. Selama Long Chen bisa menangkap wakil kepala istana, dia akan mendapatkan jimat pelindung surgawi dan langsung membalikkan keadaan. Enyahlah, saat Long Chen hendak mencapai tujuannya, tongkat sihir muncul di depannya. Itu adalah Qi Yunao. Qi Yunao telah pulih dari serangan pertama Long Chen, dan dia tiba-tiba batuk seteguk darah ke staf pemakan jiwa emas Valet. Cahaya surgawi membentuk perisai besar berbentuk salib di depan Qi Yunao dan wakil kepala istana. Ledakan, Long Chen menabrak perisai dan menembak balik seperti bintang jatuh. Suara letupan datang dari tulangnya saat hampir hancur. Sial, Long Chen mengutuk di dalam. Semuanya bergantung pada ini. Tapi sekarang rencananya dirusak oleh Qi Yunao. Setelah berturut-turut menggunakan bentuk kelima dari membagi surga dan penghancuran naga ganda, dia telah menghabiskan sebagian besar yuan spiritualnya. Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya dan tidak akan dapat menciptakan kesempatan kedua untuk menangkap wakil kepala istana. Serang bersama, Sa Guangyan meraung. Dia merasakan bahwa kekuatan Long Chen mulai turun setelah melepaskan 3 jurus terkuatnya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuhnya. Kamu ingin membunuhku, ini akan dikenakan biaya hidup Anda. Ledakan roh petir, bola petir besar muncul di tangan Long Chen. Dia menekannya dengan kekerasan, dan kekuatan destruktif meledak. Petir 5 warna melesat ke segala arah. Ini adalah kilat kesusahan 5 warna. Cepat, datang dan lindungi aku. Tetua Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang berteriak. Mereka tidak lagi memiliki benda suci untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mereka takut akan petir ini. Ini adalah petir pemusnahan, dan bahkan jika itu tidak segera membunuh mereka, begitu menyerang tubuh mereka, akan sangat sulit untuk diusir. Tidak ada yang ingin terinfeksi oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada racun. Mungkin Empirins akan dapat perlahan-lahan mengusirnya, tetapi Celestial tidak mampu melakukan itu. Bahkan peringkat 9 Celestial pun tidak. Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang buru-buru terbang kembali ke tetua mereka, melindungi mereka dari petir. Semua orang menggunakan benda suci mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Gemuruh-gemuruh terdengar, tetapi mereka tidak terluka. Namun, mereka masih terguncang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa satu orang pun dapat mengendalikan petir yang sangat menakutkan ini. Petir 5 warna ini telah memenuhi dunia ini. Itu praktis tidak ada habisnya. Di dalam petir dan guntur yang tak berujung ini, nyanyian surgawi tiba-tiba muncul. Long Chen bernyanyi di langit, dan bola api besar tumbuh di tangannya. Ini adalah dunia Brahma Divine Diagram. Tetapi saat dia melantunkan, ruang menjadi tidak stabil. Ini adalah jilid kedua dari kitab suci Nirvana. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Wakil kepala istana pulih berkat perlindungan Qi Yunao. Dan mendengar nyanyian ini, dia berteriak kaget. Jilid pertama ditawarkan kepada setiap murid Piltowers untuk dipelajari. Tetapi jilid kedua dari kitab suci Nirvana adalah sesuatu yang hanya dapat dipelajari oleh murid inti Pil Valley. Setiap murid yang telah mengolahnya dicatat. Itu tidak diizinkan untuk ditransmisikan sama sekali. Entah bagaimana ini sebenarnya jilid kedua dari kitab suci Nirvana. Tidak salah lagi, kitab suci Brahma benar-benar mengeluarkan perasaan takut, mengejutkan wakil kepala istana. Bola api di tangan Long Chen tumbuh dengan cepat. Itu menjadi bintang setinggi 30.000 meter yang berkobar dengan cahaya. Ruang runtuh di sekitarnya. Pemandangan itu sangat mengerikan. Dunia bergetar. Dan retakan mulai muncul. Wakil kepala istana buru-buru membentuk segel tangan. Keringat menutupi punggungnya. Dia memohon. Senior, tolong. Jangan biarkan dia keluar. Tolong tunggu sebentar lagi. Dia memohon roh benda dari diagram surgawi Brahma. Itu benar-benar memberitahunya bahwa ia ingin melepaskan Long Chen. Tapi jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Diagram surgawi Brahma gelisah. Ketika Long Chen mulai melantunkan kitab suci Nirvana, ia merasakan semacam aura suci di sekelilingnya yang membuatnya takut. Serang bersama, bunuh Long Chen, teriak wakil kepala istana. Pada saat ini, semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Cahaya surgawi mulai bersinar dari masing-masing senjata mereka. Bintang jatuh, wajah Long Chen pucat dan dia terengah-engah.
Bola besar di tangannya ditembak jatuh. Bola itu seperti bintang. Bintang yang akan mencapai akhir hidupnya dan meledak. Sensasi kematian menyebar saat serangan semua orang menghantamnya. Kekuatan destruktif tak berujung meletus. Riak kematian menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Kekosongan meledak berulang kali. Kekacauan merajalela dan angin puyuh kehancuran menyebar. Long Chen ditutupi ki hitam. Ini adalah domain pelindung yang dibuat oleh Evilemun untuk melindunginya. Dua gambar naga Evilemun menyala, dan gambar pedang besar menghantam langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, tetapi dengan cepat pulih dan menghilang. Betapa menyesalnya. Itu masih belum cukup. Tinggal sedikit lagi dan kita sudah bisa keluar. Diagram Dewa Brahma ini benar-benar sulit untuk dihadapi, desah Evilemun. Baru saja, ledakan Starfall telah melemahkan penghalang dunia ini, dan Evilemun telah mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya. Namun, itu masih belum cukup untuk keluar. Tidak apa-apa, jika kita tidak bisa kabur, kita hanya akan memilih beberapa dari mereka. Di dalam semburan rune yang merusak ini, Long Chen melihat sosok yang samar-samar. Tidak peduli siapa itu, dia menebas pedangnya. Ledakan, teriakan sengsara terdengar saat ahli itu meledak, tetapi Long Chen juga batuk seteguk darah. Dia merasa dunia berputar di sekelilingnya dan dia hampir pingsan. Long Chen, hadapi kematianmu. Tepat pada saat ini, tiga sosok menyerangnya, memegang benda-benda suci. Sial, mengapa keberuntungan mereka begitu baik? Long Chen tidak memiliki energi lagi. Dia dipenuhi dengan keengganan. Mereka bertiga sebenarnya adalah Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang. Orang yang dia bunuh hanyalah ahli acak. Sama seperti Long Chen berpikir bahwa kematiannya pasti hari ini. Fluktuasi sengit datang dari lautan pikirannya.